Aqueen Global is an SAP implementation and IT strategic consulting services company. Aqueen Global was established with strong financial backup from well-respected and reputable investor companies and individuals whose high passion and commitment to provide business technology, solutions, and services. What we offer in our delivery system is an embedded project management office to ensure the project delivered on time, on budget, and suitable for customer goals. With this organizational strength, we truly believe that we can answer the most crucial customers' needs and return the finest IT solutions to support customers' business growth. Aqueen has two solutions consisting of SAP Solution and Implementation Services, helping companies of all sizes and in all industries to achieve their business goals and agility to win in this digital transformation era. Strategic Consulting Services, helping companies realize the benefits of digital transformation through strategic planning and execution while minimizing the risks involved. SAP Enterprise Resources Planning. Become an intelligent enterprise with intelligent ERP solutions with SAP S/4HANA. SAP CRM and customer experiences. Create seamless experiences to engage omni-channel customers. It is an intelligent cloud solution technologies across sales, marketing, commerce, and service to create seamless customer experience. SAP HR and people engagement. Make it easy for your employees and managers to grow and develop their teams with intelligent, automated HR processes and an intuitive user experience. SAP Analytics. Gain real-time insights with analytics and reporting software for SMEs. Single SaaS solution for data discovery, visualization, planning, and predictive capability to analyze, plan, and visualize using the user-friendly and intuitive HTML5 interface. SAP Application Support. We offer a package of maintenance support services that cover every function related to that already being implemented in the system in a certain period in order to improve the quality of the system while maximizing cost saving. For further information, please visit us at www.aqueen.co.id. Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di virtual event kolaborasi Tech in Asia dan juga Equin Global. Nama saya Putra Utama dari Tech in Asia dan dalam waktu 90 menit ke depan saya akan menjadi host sesi kali ini. Nah, di sesi kali ini kita akan tentunya ditemani oleh narasumber-narasumber yang kali ini kita akan ngebahas atau mengulik ya dan berbagi juga best practice itu tentang apa sih? Tentang cara meningkatkan performa bisnis dengan mengoptimalkan otomatisasi dan juga analitik. Itu. Tapi sebelum kita mulai, ini karena masih pagi ya, biar makin semangat, mungkin teman-teman bisa sambil sharing nih ya di kolom chat di sebelah kiri atau kanan. Hari ini join dari mana aja dan mau tahu apa aja sih tentang otomatisasi dan juga analitik gitu ya. Mungkin teman-teman yang lagi buat produk digital atau company-nya lagi grow banget. Nah, itu mungkin saatnya lebih mendalami soal si otomatisasi dan analitik ini untuk grow ke depannya. Nah, tapi kita nggak akan ngebahas itu sekarang ya, nanti akan ada 2 narasumber yang tentunya seru-seru dan dari berbagai macam, vertikal dan punya pengalaman tentang data, analitik, otomatisasi yang, eee, kita bisa pelajari nih, apa aja best practice-nya dan apa juga yang bisa kita tiru gitu ya. Oke, tapi sebelumnya kita juga mau ngucapin terima kasih ini kepada Equin Global yang sudah mendukung Tech Indonesia dan acara ini gitu ya. Equin Global sendiri adalah konsultan IT dan SAP Implementer Partner di Indonesia. Nah, Equin ini membantu organisasi bisnis untuk menentukan, merancang, dan melaksanakan strategi yang mengoptimalkan biaya dan kualitas sekaligus menciptakan peluang bisnis baru gitu. Nah, tapi kita akan ngedengar langsung nih sebenarnya Equin Global ini, punya peranan apa atau punya insight apa tentang otomatisasi dan analitik. Nah, kita akan undang
ke virtual panggung kita, Bapak Hendra Kusumawijaya selaku CEO Equin Global. Halo Pak Selamat Hendra. pagi. Ya, selamat pagi. Terima kasih Pak Putra, terima kasih untuk opening tadi, untuk membawakan acara ini. Nah, salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Pertama kami aturkan terima kasih untuk keikutsertaan Bapak Ibu sekalian dalam acara webinar hari ini. Ya, puji syukur pada Yang Maha Kuasa ya, kami percaya bahwa Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan juga bisa mengikuti acara yang cukup menarik hari ini ya, menurut kami sangat menarik. Kenapa? Karena pertama dalam situasi apalagi yang sekarang lagi disruptif dari mengenai pandemi ya. Dan ini ada satu situasi yang tentunya setiap perusahaan, setiap individu terimpak secara sangat-sangat besar. Ya, jadi kemarin saya juga mengikuti seminar maupun opening dan bicara dengan beberapa BUMN juga, dan mereka semua sedang mengatur strategi yang merubah apa yang sudah ada. Nah, sekarang bagaimana kita melihat bahwa situasi ini kita tetap bisa survive. Itu yang menjadi intinya dengan melalui bagaimana meningkatkan performa bisnis dengan mengoptimalkan proses automation dan analitik. Nah, ini yang topik yang kami angkat karena sekarang ya analytic solution atau BI yang orang-orang dengar mengenai big data, mengenai analytic solution, mengenai dan sebagainya. Bahkan yang terbaru lagi yang kami dengar juga ada graph analytics. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar, yaitu bagaimana mentrace contohnya untuk fraud detection, untuk customer 360 dan sebagainya. Itu penting sekali karena relate semua database yang sangat deep untuk bisa mereka mengeksplor. Jadi solusi-solusi teknologi yang bisa mengeksplor sampai dengan 20 hops kedalamannya dan nah itu semua teknologi-teknologi yang sudah tersedia hari ini. Nah, sekarang bagaimana kita mensiasati? Saat ini kita sadari bahwa database atau data, sumber data itu sudah sangat masif. Jadi data itu bisa berasal dari sistem, dari aplikasi, dari cloud, internet, kemudian dari data lapangan maupun data logistik, dari finance data dan sebagainya. Itu semua sebetulnya kalau bisa dilihat pasti ada interrelated satu dengan yang lainnya. Ada uniqueness dan sebagainya yang bisa dibuat analisa. Nah, dari situlah bahwa tools-tools yang ada sekarang yang hari ini kami akan share juga, khususnya dari solusi dari SAP, itu bisa membantu Bapak Ibu sekalian ya dari sisi analytics-nya. Bagaimana untuk pembuatan keputusan. Nah, sebenarnya nanti lebih detail silahkan diikuti acara ini dan kami juga dengan sangat-sangat dibantu tentunya dengan narasumber satu ini selain dari kami dari Pak Bayu juga dari Gojek ya tentunya Bapak Ibu sekalian sudah kenal ini sudah sangat tidak asing lagi dan bagaimana Gojek juga bisa terbantu dengan adanya solusi-solusi analitik maupun automation ini nanti kita bisa lihat. Nah tujuan utamanya bagaimana kita bisa meningkatkan efisiensi, kemudian increase revenue yang pasti, kemudian customer experience dan satisfaction. Nah ini apalagi sekarang customer yang kita hadapi ya semua customer end user dari Bapak Ibu sekalian sebagai pelaku usaha itu tentunya adalah anak-anak milenial ya sekarang. Nah, milenial ini mempunyai ciri yang sangat-sangat berbeda di mana mereka sangat peka terhadap kecepatan, ingin yang simple, ingin experience yang menarik sesuai dengan idealisme mereka dan itu semua menjadi satu masukan yang justru kita akan tangkap melalui sistem bagaimana tren atau behavior mereka dan itu bisa juga menjadi satu analisa satu market ya itulah untuk itu seminar ini saya percaya bahwa menjadi satu value yang baik sekali untuk Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu saja dari kami dan sekali lagi terima kasih kami sebagai penyedia konsultan maupun solusi berharap semoga ini menjadi satu hal yang masukan yang baik dan kita bisa berlanjut dalam kerjasama dalam implementasinya. Selamat pagi. Oke, terima kasih Pak Hendra, menarik sekali. Tadi ada beberapa poin yang kucatat, memang banyak sekali sekarang company-company move ya, dan memperbarui sistem analitiknya karena mereka sudah mulai tahu juga kalau memang mau bersaing di area digital ataupun di era sekarang, analitik itu menjadi sebuah senjata ya. Tapi mungkin bisa jadi senjata bermata dua kalau memang dibuat tapi tidak direncanakan dengan baik, that's why kita hari ini akan,
coba ngulik-ngulik nih dari teman-teman yang sudah main di industri dan sudah mengimplementasikan juga tentang otomatisasi dan juga data analitik gitu ya. So, kita nggak akan berlama-lama, kita akan move ke sesi berikutnya. Kali ini kita akan masuk ke sesi workshop yang pertama ini ya, yang kurang lebih kita akan ngebahas soal tetap ya otomatisasi dan juga analitik. Tapi ini kita akan ngulik apa yang terjadi di Gojek. Nah, ini akan bersama dengan Mas Ardi Adipta, Data Science Lead Trust and Safety Gojek. Halo Mas Dipta. Halo Mas Putra, Assalamualaikum Selamat warahmatullahi pagi. wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Sehat-sehat nih Mas ya? Alhamdulillah sehat, senang sekali bisa ada di sini. Alhamdulillah. Ini terhitung pagi atau terhitung siang nih Mas? Jam segini nih, kalau buat Mas Dipta. Ya, pagi menjelang siang lah. Pagi menjelang Pas siang. lah. Oke, kita akan Jam-jam ngobrol-ngobrol kita nanti. semangat ya. Iya, betul. Kita ngobrol-ngobrol lagi nanti lanjut ngomongin soal otomatisasi dan analitik ini ya, karena lagi banyak tren di mana-mana. Tapi kita juga mau tahu nih di Gojek apa yang terjadi dan mungkin nanti akan di-share juga beberapa use case dan mungkin beberapa tips and trick Mas Dipta ya. Oke, siap. Oke, kalau gitu silakan Mas Dipta, waktu dan tempat virtualnya kita persilahkan. Oke, terima kasih atas ya undangannya di sini. Senang sekali bisa sharing dengan teman-teman sekalian. Hari ini saya mau share sedikit aja tentang gimana improve business efficiency dengan automation analytics ya. Jadi di sini saya mau cerita apa sih kira-kira automation seperti apa, proses automation seperti apa yang dilakukan di Gojek dan beberapa use case-nya gitu ya. Oke, jadi kurang lebih story-nya nggak banyak-banyak nih, cuma 4 poin aja. Hari ini saya mau cerita. Saya cerita bagaimana data tuh sekarang sangat meledak ya. Tadi Pak Hendra sudah sempat cerita ya, betul sekali. Data tuh sekarang sudah sangat meledak. Source sumber data tuh banyak banget. Dan ini saya mau cerita sedikit eksponensial data gimana. Terus overview Gojek sekarang ini terhadap pertumbuhan data tersebut gimana. Termasuk Gojek juga salah satu kontributor meledaknya data ini di Indonesia. Ya, terus yang ketiga fundamentalnya automation process analytics seperti apa, terus use case seperti apa ya di Gojek gitu sih. 4 poin ini aja sih yang hari ini saya mau cerita. Moga-moga nggak terlalu bertele-tele ya. Oke, jadi explosion data ini saya kutip dari Sigit ya, perusahaan Sigit. Jadi kalau dia katakan bahwa 2018 itu kita data cuma 33 zettabyte. 1 zettabyte itu kurang lebih 36.000 tahun kita nyetel HD video. Ya kalau teman-teman nonton Netflix 36.000 tahun itu adalah zettabyte. Nah, kita ada 33 zettabyte dan tahun 2025 itu diperkirakan ada 175 zettabyte dari hasil forecasting ini ya. Berarti ini jumlah pertumbuhannya sangat eksponensial. Dan dari semua pertumbuhan data ini amat sangat tidak masuk akal kalau kita tidak melakukan sebuah proses otomasi untuk memanfaatkan data ini. Bayangkan kalau kita harus menilik satu persatu data yang ada di sini, nah itu gimana caranya gitu loh. Karena itu mau nggak mau automation itu jadi salah satu proses yang wajib di tahun-tahun sekarang ini gitu. Ini saya sendiri kutip dari kita sendiri di automation analisisnya, salah satu tujuan utama adalah untuk data science. Jadi data science itu kita di sini untuk memberikan insight menggunakan data. Jadi ini saya kutip dari salah satu data scientist di Silicon Valley, dia katakan bahwa data science itu yang penting kita menggunakan untuk memberikan insight sebanyak mungkin, regardless caranya. Dan otomasi ini adalah salah satu kunci utamanya bagaimana kita bisa membuat proses data science yang sangat insightful itu sih. Nah, nah ini saya cerita sedikit tentang Gojek ya. Gojek sendiri kita ada 3 super app di sini, super app untuk customer, untuk driver, dan untuk para merchant kita. Nah, itu kita sebut Gobis. Nah, masing-masing dari aplikasi ini menyumbangkan data yang sangat besar. Jadi kalau kita sekarang ada 20 service, kurang lebih, ini antara transport, GoFood, dan seterusnya. Ini masing-masing service ini merupakan sumber data tersendiri dan mengenerate data yang luar biasa besar juga. Gitu. Dan ini sedikit dari rangkuman. Kurang lebih kita sekarang ada 900.000 food merchant. 2020 Gojek itu sudah di-download 190 juta kali. Terus ada 11 kali lipat pertumbuhan dari 2016 ke 2019 hanya dalam 3 tahun ya.
Dan 2019 kemarin kita contribute $7 miliar lebih ke Indonesia ekonomi. Nah ini bayangkan seberapa besar data yang berlalu lalang di Gojek ini gitu loh. Nah ini saya bisa kasih gambaran singkat seperti ini. Nah, saat kita selesai membaca kalimat ini, kita sudah menyelesaikan ribuan dari orderan dari semua total 20 produk yang ada tadi di Gojek. Nah, ini salah satu ya. Jadi bayangkan betapa banyaknya transaksi dan data yang berlalu di Gojek saat ini gitu loh. Tiap detiknya bahkan gitu. Nah, jadi kurang lebih itu ya. Dan amat sangat tidak masuk akal sekali lagi kalau kita tidak melakukan otomasi di sini gitu. Ya. Oke, mari kita masuk ke fundamental automation process analytics di sini ya. Jadi yang paling pertama, jelas data foundation itu adalah yang paling penting di sini. Kita di Gojek, kita di sini kita pakai Google Cloud Platform untuk mencentralize semua data kita menjadi single source of truth gitu. Jadi yang paling utama adalah, yang paling penting kita bikin foundation data harus kuat dulu. Gimana cara kita bisa semua itu menggabungkan menjadi satu single source of truth. Di sini kita menggunakan ada BigQuery, Kafka, Cloud Storage, dan dari semua masing-masing service tadi ya digunakan untuk proses analitik yang macam-macam untuk reporting misalkan. Ini juga otomatis. Archival, ya, monitoring dan security. Semuanya otomatis. Tapi yang jelas yang paling penting adalah pertama kita harus mencentralize data itu untuk menjadi satu dulu. Karena nggak bisa kalau misalnya kita punya datanya scatter di mana-mana dan gimana cara kita bisa mengoptimalkan proses otomasi ini kalau misalkan semua datanya scatter tersebar di beberapa individu atau beberapa departemen gitu loh. Dan karena itu sangat penting untuk kita mencentralize dulu menjadi satu tempat. Nah, terus kita mesti ngerti dulu nih, sebelum kita proses otomasi, kita kira-kira butuhnya seperti apa sih analytics-nya gitu. Proses otomasi seperti apa yang harus kita lakukan untuk mendukung kebutuhan analytics kita. Nah, ini sebenarnya kalau kita melihat sendiri kan ada tiga ya, kalau saya kutip dari McKinsey. Jadi ada 3 tipe kompleksitas analytics. Itu yang pertama adalah deskriptif, jelas gimana cara kita bisa mendefinisi apa yang terjadi. Nah, ini dengan simple dashboard itu sudah oke. Udah bisa gitu biasanya. Jadi kita mau melihat transaksi harian kayak gimana sih gitu. Nah, ini saya bisa kasih contoh kasus. Terus kemudian berikutnya adalah prediktif, gimana kita bisa memprediksi keadaan di masa depan dengan kondisi di masa lalu. Nah ini bisa macam-macam nih. Ini ada tentu di sini ada otomasi juga di dalamnya, di mana kita bisa untuk kita men-serve jutaan user lainnya. Nah kita nggak bisa bikin prediktif yang kita harus bisa bikin sistem di mana kita tuh bisa self-serve gitu. Jadi kita bisa memprovide predictive modeling ini secara otomatis. Nanti ada use case yang menarik juga. Preskriptif ini juga salah satu gimana cara kita bisa membuat rekomendasi. Dan ini termasuk dari analitik paling kompleks. Ini hanya bisa dilakukan oleh perusahaan yang data sudah sangat masif. Ya, kalau di Gojek kita gunakan preskriptifnya kita gunakan untuk rekomendasi GoFood misalkan gitu. Jadi saya bisa cerita bagaimana kita bisa melakukan rekomendasi di Gojek gitu ya. Nah, lalu yang tidak kalah penting adalah kita mengerti dulu talent required seperti apa gitu. Karena kita tidak bisa membangun semua yang demikian kalau kita tidak mengerti talent yang kita butuhkan. Nah, jadi di sini ini saya kutip dari blog Udacity ya, kurang lebih seperti ini sih. Mungkin sebenarnya masing-masing perusahaan punya definisi yang beda-beda, tapi kurang lebih seperti ini. Yang paling pertama tuh sebenarnya kalau saya bisa urutkan, yang paling pertama dibutuhkan adalah data engineer ya. Data engineer ini dia merupakan engineer yang memastikan bahwa semua data itu fondasinya kuat. Membangun infrastruktur data, membuat semua data menjadi single source of truth, itu adalah pekerjaan data engineer. Ya. Jadi mereka sebagai fondasi paling utama. Kalau misalkan ada perusahaan baru, nah yang paling pertama harus di-hire adalah data engineer. Itu yang paling yang selalu saya tekankan. Yang kedua adalah data analis. Nah, biasa jadi start di perusahaan memulai mungkin pertama di awal kita hanya butuh descriptive analytics gitu. Jadi kita butuh insight seperti dashboard, ad hoc analytics. Nah itu jadi kita mulai dengan data analis di sini. Jadi dia cukup bisa untuk menggunakan programming tools, data visualization, communication dan seterusnya. Berikutnya setelah masuk ke predictive dan prescriptive tadi, baru kita menggunakan data scientist. Kita butuh data scientist di mana untuk bisa menyelesaikan problem-problem seperti predictive dan prescriptive tadi. Dan untuk berikutnya, itu adalah machine learning engineer. Ini sebenarnya mungkin barengan data scientist ya. Machine learning engineer ini membantu data scientist untuk mendeploy model machine learning untuk
supaya lebih otomatis dan bisa men-serve lebih baik lagi gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sih talentnya. Jadi sekali tergantung dari kebutuhan analytics-nya seperti apa. Dari sini kita bisa ngebayangin, oh dari sini saya butuh talent-talent seperti apa sih gitu loh. Gitu. Kalau misalkan skalanya sudah sangat besar, mungkin kita butuh banyak data engineer dan machine learning engineer misalkan. Kalau masih di awal mungkin kita belum butuh machine learning engineer gitu ya. Jadi kira-kira gitu sih bayangannya. Nah, jadi buat di Gojek sendiri kita ada operating principle untuk data science analytics ya. Yang pertama jelas applied not academic. Kita di sini fokus untuk men-solve business problem, kita untuk men-solve bikin impact. Jadi sekali gitu. Ya, bukan akademik. Jadi goal utama kita adalah kita men-solve problem kan. Kalau kita ada goal tertentu dari akademik, kayak misalnya kita publish academic paper, itu bonus tambahan. Nanti saya juga bisa cerita salah satu use case yang di sini gitu. Yang kedua adalah integrated dengan product engineering. Karena Gojek ini sangat erat kaitan dengan product engineering. Ya. Jadi apa yang harus kita kerjakan di sini, analytics itu harus bisa dikaitkan dengan product engineering, dengan aplikasi tadi. Dan kita harus bisa juga scalable karena kita harus bisa bikin sistem yang bisa men-serve jutaan request dalam tiap detiknya gitu. Karena kalau kita bayangkan misalnya teman-teman buka aplikasi GoFood, lalu untuk memprovide rekomendasi kita butuhkan waktu 5-10 detik sebelum halaman GoFood-nya bisa dibuka. Kan teman-teman bakal bosan nih, aduh udah lama banget kok bisa dibuka gitu. Nah, jadi kita harus sebagai data scientist atau sebagai tim yang mengerjakan analisis ini, kita harus selalu ada mindset untuk scalable. Gimana cara kita bisa membuat sistem itu scalable dan efisien gitu ya. Ya, kurang lebih ini sih yang prinsipnya. Nah, ini yang jadi gimana sih cara kita nge-breakdown task nge-breakdown kerjaan menjadi task-task yang bisa di-automate. Intinya ada dua, gimana kita membandingkan adalah repetitif dengan variable work. Mana sih hal yang repetitif, mana hal yang harus kita butuh deep dive analysis. Nah, variable atau deep dive analysis, jadi kayak yang terkait dengan konsultasi itu lebih ke variable work. Terus yang kedua, independent dan interactive work. Independent versus interactive work ini, jadi mana yang bisa kita kerjakan tanpa kita butuh interaksi dengan orang lain. Kalau misalnya kita bisa ada pekerjaan yang bisa kita butuh, kayaknya ini saya bisa ngambil datanya sendiri, saya bisa provide insight sendiri, saya tidak butuh kolaborasi dengan human interaction, oke, ini bisa saya otomatiskan. Tapi kalau saya membutuhkan validasi dari human gitu misalkan, dari tim data validasi misalkan, itu kita harus tentu tidak bisa se-automate semudah itu. Harus ada step-step lagi yang harus kita validasi kayak gitu. Nah, jadi kayak gimana nih? Nah, pertama repetitif. Nah, yang pertama tuh paling penting kalau misalnya ada sesuatu yang bisa kita schedule. Nah, schedule kan. Itu repetitive job. Jadi kalau di Gojek kita bikin tools sendiri namanya adalah ML Airflow. Clockwork. Ini basisnya adalah Airflow gitu. Jadi gimana kita di sini kita bisa men-schedulekan job-job tersebut di sini gitu ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan secara harian ya kalau bisa dijalankan otomatis, nggak perlu kita jalankan eksekusi secara manual tiap hari. Nah, ini juga automate reporting nih. Nah, ini salah satu contoh, kita tadi udah bikin dashboard. Gimana caranya supaya ini langsung insight-nya tersampaikan ke semua orang yang membutuhkan insight tersebut gitu loh. Di sini kita meng-automate reporting kita dengan kirim email ke semua orang yang membutuhkan. Jadi kayak ini contoh email saya yang tadi pagi, ini angkanya sudah, ya angkanya saya tutup dulu ya, gitu. Jadi sini gimana kita bisa, ini Indonesia complete booking misalkan ya, kita bikin dashboard seperti ini, nah service, kira-kira pergerakannya gimana ada berapa, totalnya hari ini berapa gitu, dan seterusnya. Dan ini tiap diotomasi, kirim email, di-blast ke orang-orang yang membutuhkan. Jadi nggak ada lagi orang bisnis yang satu persatu approach tim datanya untuk menanyakan hal kayak gini gitu loh. Tolong dong tarikin data ini kesehariannya kemarin transaksi berapa, nggak perlu karena semua sudah diotomasi, reportingnya sudah dikirim melalui email masing-masing gitu loh. Jadi ya gitu. Jadi minimalisir human friction sih untuk reporting seperti ini gitu. Jadi meminimalisir yang namanya ad hoc reporting seperti itu. Ini sangat membantu untuk kita men-save time juga ke depannya gitu. Nah, lalu kita self-serve di ML model gitu. Ini salah satu arsitektur gimana kita membangun service machine learning di sini gitu ya. Jadi kayak misalnya di sini saya, kalau misalkan kita mendevelop machine learning model yang
mungkin kayak ad hoc project, mungkin sekali kita develop, kita report, selesai. Nah, mungkin tidak perlu arsitektur yang ribet, mungkin bisa. Tapi di kita, karena kita men-serve jutaan orderan tiap harinya, nah kita harus membuat sesuatu yang self-serve gitu. Jadi model kita tuh harus bisa jalan sendiri. Kalau orang membutuhkan model messaging kita, mereka cukup hit API-nya gitu, cukup hit web service-nya, misalnya kayak gitu. Nah, ini contohnya gini nih, kita mulai dari raw data dulu, kita proses, nah ini hit API dari model machine learning kita. Kita bikin machine learning model, ya kita build modelnya machine learning, terus kita develop API-nya di sini. Nah, di sini kita nge-hit API-nya. Oke, setelah kita nge-hit API, nah terus keluar nih skor probabilitas dari machine learning modelnya. Dari sini kita otomatiskan lagi, kita otomasi. Di sini baru kita bisa menulis ke sebuah tabel gitu. Nulis tabel, dan tabel inilah yang digunakan oleh tergantung kebutuhan oleh bisnis gitu. Ya, tergantung kebutuhannya apa. Katakanlah kita butuh probabilitas untuk ranking allocation. Nah, ini nanti akan dikonsum oleh model lain gitu. Oleh sistem Goret atau Gokar misalkan. Iya. Kalau lebih gitu sih. Jadi self-serve ML model. Jadi kalau teman-teman katakan pesan-pesan Goret, nah pesan Goret klik, nah itu sebenarnya ada model mesin di belakangnya. Itu dia ngirim nih, dia nge-hit request ke mesin modelnya. Saya pesan Goret, mana nih driver yang harus menyelesaikan orderan saya. Nah, jadi dia nge-hit API ini akan mereturn probabilitas driver yang akan paling memungkinkan untuk menyelesaikan orderan tersebut, kayak gitu. Jadi contoh kasus kayak gitu. Nah, itu semua terjadi otomatis. Nggak mungkin kan kalau kita tiap kali kita pesan Goret, terus di belakang mesti diproses manual dulu. Nah itu bakal bayangkan berapa waktu yang terbuang gitu. Ya, gitu sih. Dan juga automate di test early, ini juga salah satu yang paling penting. Kita seringkali dalam software, kita suka malas untuk mengetes secara otomatis. Jadi, kalau kita mengotomasikan testingnya lebih cepat, itu akan sangat membantu di kedepannya nanti. Gitu sih. Ya, ini segera summary-nya. Skill repetitive job, build dashboard, build self-serve API, terus automate the test. Yang terakhir, mana sih yang butuh kolaborasi dan nggak butuh kolaborasi. Gitu. Use case-nya ini mungkin saya bisa sedikit, saya cepetin dikit ya. Nah, yang paling pertama jelas ada allocation. Ini problem automation problem yang paling pertama kita solve dulu sebagai tim data science waktu itu. Jadi paling pertama, kalau teman-teman ingat, Gojek tahun 2010, kita semua itu kan kita pesan melalui customer service ya, mesti telepon dulu customer service, lalu gimana customer service yang mengallocate driver terus menjemput kita, lalu kita switch ke mobile app sehingga jadi seperti ini. Nah, tapi saat itu walaupun sudah jadi mobile app, belum bener banget nih gitu loh. Masing-masing driver harus duluan nge-tap siapa yang bisa dapat orderan. Nah, ini kita pakai model machine learning, gimana cara supaya kita bisa memprovide driver yang terbaik untuk menyelesaikan orderan kita. Gitu. Ya, kayak misalkan di kasus ini, kita milih Gokar, ternyata yang kepilih itu yang hijau nih, yang paling jauh. Kenapa? Karena dia yang paling besar kemungkinan untuk menyelesaikan orderan kita. Yang lain itu ETA-nya tinggi, yang dia lagi on trip, terus ke arah pulang ke arah yang berlawanan, dan seterusnya gitu. Jadi yang hijau ini paling yang kepilih duluan gitu. Nah, ini sendiri, ini kita dengan mengautomasi proses ini, kita bayangkan sekarang ini Gojek ada jutaan booking tiap harinya ya. Dan kalau misalnya satu bookingan yang diproses secara manual oleh customer service 20-30 menit per booking. Itu berarti ada 50 man years ya. Kalau kita labor hitungannya man days. Nah, itu berarti ada 50 tahun, 50 man years yang terbuang tiap harinya. Kalau kita tidak melakukan otomasi ini. Jadi, inilah kurang lebih yang waktu yang kita save gitu dari sini ya. Ya, jadi otomasi penting sekali lagi. Kita juga bikin itu selalu lebih pintar. Jadi sekali lagi kita sudah data science, kita nggak cuma automation, kita harus pintar juga nih. Ya, gimana caranya? Nah, di model machine learning ini kita bikin model machine learning berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan bisnis. Jadi katakanlah kebutuhan bisnis di Jakarta tentu beda dengan kebutuhan bisnis di Bandung atau di Medan gitu. Masing-masing itu ada kita bikin berbagai macam model dengan objektif yang berbeda-beda. Misalkan model pertama ini kita ingin optimalkan driver terbaik. Model kedua kita ingin meminimalisir cancel dan seterusnya gitu. Semua model ini akan diorkestrasikan ke dalam satu ini kita bikin modul namanya Lasso, diorkestrasikan menjadi satu gitu. Jadi gimana cara kita bisa, dan ini semua otomatis men-serve jutaan orderan tiap harinya gitu.
Nah, ini juga otomasi kita bagiannya kita melakukan Bayesian A/B testing ya. Dari berbagai macam model tadi, kita bisa langsung memonitor mana sih yang impact-nya paling besar. Jadi, sorry, maaf nih kalau agak buram ya. M1, M2, M3 ini sebenarnya berbagai macam modelnya, dan kita dari sini kita bisa langsung melihat secara otomatis mana sih kira-kira model yang paling bagus matriksnya gitu. Di sini kita melakukan mengotomasikan Bayesian A/B testingnya gitu. Nah, kasus berikutnya, yang ini tadi kan saya ngomong tentang repetitif yang butuh kolaborasi. Nah, ini salah satu project yang otomatis tapi juga butuh kolaborasi dengan tim lain. Nah, which is itu adalah tim bisnis. Di sini kita waktu tahun 2020 di akhir tahun kita melakukan project namanya Kejok. Nah, gimana cara kita bisa memprofile customer kita berdasarkan behavior mereka gitu. Di sini kita memprofile customer kita berdasarkan 6 behavior. Yang paling pertama tukang ngunyah GoFood. Nah, yang kedua door to door, ini tukang kirim gosen. Yang ketiga nih Star Store, yang dia hobi pakai GoPay offline. Terus yang ini warrior kadang outdoor, ya kadang-kadang dia bisa pakai GoRide lagi PPKM gini ya. Terus yang ini warrior slodger, kerjaannya hobi belanja pakai GoShop, GoMart. Yang terakhir ini warrior belum pecah telur, jadi dia masih belum pernah pakai service Gojek. Yang masih kecil banget sebenarnya. Masih kecil banget ini jumlah customer-nya. Dan ini semua kolaborasi dari otomasi dengan ada sistem yang independen tadi, gimana cara kita menarik data, tapi juga ada sistem yang kita harus kolaborasi dengan tim bisnis dan tim desain gitu. Gimana cara kita bisa membangun produk yang menarik gitu. Jadi ini kan hal yang contoh hal yang harus kita butuh kolaborasi tadi. Jadi nggak cuma sekedar otomasi, kita harus juga bisa mempertimbangkan alasan bisnisnya. Jadi kita bisa memprovide insight yang menarik gitu loh. Ini warrior no compare nih kan ilustrasinya lucu nih gitu. Dan ini semua nggak bisa diotomasi. Kita tetap butuh yang namanya kolaborasi dengan berbagai macam tim di sini. Itu sih contohnya. Ini recommendation gitu. Ini kita salah satu project yang sangat penting ya. Jadi kita mau provide cross selling di sini. Jadi katakanlah GoFood, orang pesan GoFood terus biasa menggunakan GoPay offline, ternyata orang ini belum pernah pesan GoFood nih. Nah, di sini kita tahu ternyata orang yang biasa pesan GoFood orang yang biasa menggunakan GoPay offline biasanya pasti pesan GoFood. Jadi kenapa nggak kita rekomendasikan GoFood aja gitu. Kurang lebih gini. Di sini juga kita perlu mempertimbangkan skalabilitas ya. Dan kita proses data, kita meng-ETL menggunakan Python, terus kita menggunakan deploy menggunakan PySpark di sini, recommendation engine. Nah, ini semua kita pertimbangkan untuk bagaimana kita bisa mempercepat proses otomasi ini tadi. Kalau kita menggunakan Python biasa, itu prosesnya akan jauh lebih lambat gitu. Ya, kalau salah ini dengan PySpark kita bisa save 10 kali lebih cepat daripada kita menggunakan Python biasa itu sih. Dan ini hasilnya kita juga melakukan A/B testing, kita bisa dengan rekomendasi ini kita uplift-nya sampai 5 sampai 7 kali. Ya, kurang lebih gitu. Ini ada blognya, silakan juga dikunjungi. Sangat menarik ini proyeknya. Otomasi berikutnya adalah yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita bisa membuat pick up point yang menarik gitu. Jadi ini dari historical chat data kita, dari ratusan juta chat data kita bisa memprovide point of interest yang menarik di sini. Jadi kayak misalkan ini pertama kita cluster dulu pick up point-nya. Data dari sini kita setelah cluster, ini depan air mancur nih. Nah, yang ini lobby block M2 dan seterusnya. Dan ini ada proses otomasi yang sangat-sangat luar biasa di sini. Salah satunya dari sini kita develop sendiri yang namanya Cartobird. Jadi BERT itu sendiri adalah algoritma NLP di mana kita bisa memprovide kita bisa cari mana sih kata-kata yang paling penting menggambarkan lokasi. Kan ini kalau chat historical itu kan kata-katanya banyak ya words-nya. Tapi mana sih sebenarnya kata-kata yang paling penting untuk bisa kita tampilkan di pick up point gitu. Dan ini kita develop sendiri, kita Cartobird, dan ini sudah kita publish di berbagai macam international journal gitu. Jadi silakan juga dibaca ya. Kalau tertarik lebih detail. Kurang lebih gitu sih. Ya, kurang lebih itu sih kasus-kasus. Sebenarnya masih banyak banget lagi kasus automation yang ada di Gojek. Silakan kunjungi blognya gojek.io/blog di sini. Kalau teman-teman ingin tahu lebih detail lagi tentang banyak-banyak kasus lainnya. Ya, kurang lebih itu sih dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Mas Dipta. Ini menarik banget ya ngomongin otomasi ya. Tadi banyak banget, dan tadi otomasi ini akhirnya bisa ya tentunya ningkatin efisiensi untuk olah data gitu. Tapi akhirnya dari olah data itu akhirnya bisa transform juga jadi fitur-fitur baru gitu kan ya. Dan tadi juga sempat disebutin bisa buat juga handler repetitive task gitu ya. Yang emang kadang-kadang kalau kita pakai resource
orang gitu ya jadi makin banyak gitu. Tapi dengan Mhm. punya proses otomasi ya itu bisa jadi lebih cepat dan tentunya lebih efisien gitu. Tapi kayak tadi ada beberapa catatan juga yang aku tertarik banget, eee, ya itu harus di-support juga dengan clean data ya, clean data, datanya harus bagus dan lain Mhm. sebagainya, sumber datanya memang harus ada single, eee, data gitu kan. Terus dari talent juga menjadi menarik ya, karena ya yang mengeksekusi memang harus talent-talent yang spesifik gitu kan. Dan tadi yang paling seru sebenarnya untuk bisnis kayaknya sistem reporting ya, karena ini menjadi menarik banget ya, kayak semua orang bisa Mhm akses, mhm. semua orang akhirnya bisa nge-create sendiri dan nggak perlu, ngebebanin dalam satu tim gitu ya. Jadi bisa lebih banyak berkreasi di bagian reporting gitu kan. Dan yang tadi Iya, terakhir betul. kayak penamaannya menarik-menarik semua ya. Ada tadi kalau nggak salah ada Jaeger ya, ini terinspirasi dari anime nih, Mas, ya? Ya itu misalnya dari Pacific Rim gitu loh. Jadi kalau Jaeger itu kan kita butuh 2 pilot yang otaknya harus sinkron barengan. Harus Nah, sinkron ya. Jaeger juga gitu, karena Jaeger itu sendiri banyak dari model kombinasi dari model mesin learning yang banyak gitu tadi. Dan Oke, mereka harus makanya tadi sinkron barengan gitu. Jadi AI-nya menarik banyak sekali AI-nya banyak penamaannya. harus sinkron. Iya benar. Iya. Dan ini real time dan dari real time gitu sistemnya. Real Sama dengan time ya, Jaeger kan. Iya, Jaeger sendiri benar, kan kita di Pacific robotnya real time juga kan. Nggak real mungkin time. kita ninju gini terus robotnya baru 5 detik kemudian baru ninju kan nggak lucu. Iya, kalah, keburu kalah ya. Iya, baru Menarik kalah. Nah, sekali. makanya makanya ini seru deh. Makanya kita namakan filosofinya Jaeger di sini gitu. Jaeger. Oke, dan ini kayak bisa dipakai juga untuk semua divisi lain. Jadi divisi lain juga bisa berkreasi pengennya punya data apa atau pengen narik data apa. Tadi kayaknya ditranslate sama si Jaeger ini ya berarti, Mas ya? Kalau Jaeger ini lebih buat allocation sih. Ha. Oh, location Jadi sih. Oke. ya, iya. Jadi GoRide, GoCar, GoFood ya, semuanya go through ke Jaeger system ini gitu. Oke, menarik. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, Mas Dipta. Menarik sih. Nanti ada juga mungkin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang penasaran ada apa aja sebenarnya di Gojek. Itu bisa langsung aja drop questions-nya di kolom komentar. Thank you, Mas Dipta. Nanti kita akan balik lagi ngobrol-ngobrol. So kita akan masuk Oke, ke siap. sesi, kita akan masuk ke sesi kedua nih. Kalau tadi kita udah ngelihat use case-nya dari Gojek, sekarang kita move untuk membahas lebih lanjut use case lainnya nih di industri lainnya. Nah, ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari Equin gitu ya. Jadi kita akan panggilkan saja langsung Mas Bayu Hardianto, SAP Consulting Manager of Equin Global. Halo Mas Bayu. Halo Mas Putra, Ketemu lagi semangat kita nih ya. pagi menjelang siang. Iya, betul sekali. Nah, tadi kita udah ngedengar dari Ya. Gojek ya, seru banget. Surprisingly yang sangat menarik bagi saya penamaannya tadi, karena kayaknya wah pas banget penamaannya, filosofinya sama fungsinya Ya. jadi menarik. Tapi tadi Ya. kan kalau itu kita ngomongin Gojek, sekarang kan kalau di Equin sendiri pasti kan banyak interaksi dengan banyak klien dan juga banyak use case gitu kan. Nah kita mau denger nih ya, gimana sih di industri sekarang lagi kayak gimana, ada use case yang menarik nggak? Kita akan bahas sama Mas Bayu abis ini berarti ya. So kalau gitu kita langsung aja Mas Bayu. Kita masuk ke sesinya Mas Bayu. Oke, saya mulai dengan presentasi terlebih dahulu ya. Oke, apakah sudah tampak di layar untuk slide saya? Iya, sudah Mas, clear kayaknya nih. Oke, saya mulai. Jadi sebelumnya terima kasih Mas Putra. Jadi seperti yang kita ketahui ya, dalam situasi yang sekarang ini kita dituntut untuk selalu beradaptasi gitu ya. Bagaimana kita ketahui ada suatu perusahaan yang bernama Kodak gitu ya. Kodak itu adalah suatu perusahaan teknologi yang bergerak di teknologi kamera gitu ya, kamera atau fotografi. Yang mana dia cukup terkenal di masanya, tapi karena Kodak ini membuang suatu kesempatan untuk berevolusi, maka Kodak ini akhirnya sekarang sudah turun ya secara bisnis dan juga secara perkembangan perusahaannya. Itu salah satu contoh di sisi suatu perusahaan. Bagaimana nanti kalau kita lihat juga study case terkait dengan Nokia ya. Kita ketahui Nokia adalah suatu perusahaan seluler yang cukup terkenal di masanya juga. Nokia ini dia cukup mempunyai suatu pasar gitu ya,
suatu pasar yang sangat-sangat terkenal dan cukup luas di Indonesia marketnya. Tapi kita ketahui juga bahwa Nokia juga memiliki memiliki suatu kesamaan dengan Kodak, yaitu dia membuang suatu kesempatan untuk melakukan suatu evolusi atau suatu perubahan menuju era yang namanya era digital transformation. Nah, oke. Jadi pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Bayu Hardianto. Saya sebagai SAP Consulting Manager dari Equin Global. Selama 40 menit ke depan, kita akan coba membahas terkait dengan lebih detail lagi terkait dengan intelligent enterprise. Ada 3 kata kunci, yaitu terkait dengan resiliency atau suatu ketahanan. Yang kedua adalah terkait dengan profitability, bagaimana di situasi yang sekarang, kita dituntut untuk selalu tetap menghasilkan suatu profit gitu ya. Dan yang ketiga adalah terkait dengan sustainability. Oke, yang seperti tadi dibahas oleh sesi pertama oleh Mas Dipta gitu ya, terkait dengan repetitive task ya. Bagaimana juga kita meningkatkan automation. Di sini saya bagi menjadi 2 dimensi sebenarnya. Yang pertama terkait dengan productivity, yang kedua terkait dengan time gitu atau waktu gitu ya. Jadi sebenarnya antara productivity dengan waktu itu dia saling terhubung. Bagaimana suatu kegiatan repetitif task dia sebenarnya itu menghasilkan suatu waktu yang memakan waktu yang lama, tapi secara productivity tidak terlalu berasa gitu ya, tidak terlalu berimpactful gitu ya. Nah, bagaimana dari repetitive task ini kita bisa meningkatkan secara high value task dan juga meningkatkan secara automation-nya, seperti itu. Nah, sehingga kalau kita lihat dari sisi yang sebelah kanan, intelligent enterprise itu adalah dia meningkatkan secara productivity dan juga mengurangi secara consume waktunya, seperti itu. Oke, di sini saya akan coba sharing gitu ya terkait dengan customer success story, yaitu kita ambil suatu case yaitu terkait dengan Dwi-Daya Tour and Travel, suatu perusahaan tour and travel yang cukup terkenal di Indonesia, dan bagaimana Dwi-Daya Tour melakukan suatu perubahan, suatu transformasi bisnis, suatu transformasi digital untuk menggunakan sistem yang bernama SAP. Dwi-Daya Tour yang merupakan salah satu travel agent terbesar di Indonesia yang memiliki lebih dari 90 cabang di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Dengan selalu memberikan pengalaman yang paling menarik bagi pelanggan, praktisi bisnis dan mitra, serta senantiasa memberikan beragam layanan untuk kebutuhan perjalanan di dalam dan luar negeri. Dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai perusahaan yang menjadi dasar atas setiap langkah yang diambil. Hal itu tidak terlepas dari sumber daya manusia yang berkualitas serta sistem pengelolaan yang baik yang ada di dalam Dwi-Daya Tour and Travel. Pada saat itu, Dwi-Daya Tour and Travel sebagai salah satu travel agent terbesar di Indonesia menggunakan sistem PowerSuite untuk mendukung operasional Dwi-Daya. Namun, beberapa kendala kami hadapi seperti kesulitan dalam melakukan rekonsiliasi transaksi baik dengan customer maupun supplier. Dwi-Daya Tour and Travel yang memiliki lebih dari 90 cabang yang tersebar di kota-kota besar seluruh Indonesia dan ingin melakukan digital transformation atas sistem yang digunakan saat itu. Sehingga tujuan yang kami ingin capai adalah memiliki sistem yang handal dan mampu mengintegrasikan seluruh bisnis proses dan surrounding system untuk meningkatkan volume transaksi Dwi-Daya. Serta sistem yang mampu menyajikan pelaporan serta real time dan mempercepat proses rekonsiliasi. Selanjutnya, kami mulai mencari beberapa sistem untuk mencapai tujuan perubahan yang kami inginkan. Pada saat itu, kami memilih SAP sebagai solusi ERP yang sangat tepat untuk meningkatkan percepatan bisnis di Dwi-Daya. Seperti yang diketahui, bahwa SAP sebagai salah satu produk ERP nomor 1 di dunia, sehingga diharapkan mampu beradaptasi dengan kebutuhan perusahaan ketika bisnis proses Dwi-Daya semakin berkembang. Equin Global sebagai salah satu SAP Gold Partner di Indonesia selalu berkomitmen tinggi untuk mendukung transformasi digital di setiap lini bisnis pelanggan dengan memberikan solusi best practice dari SAP yang sudah teruji di berbagai macam industri di dunia. Kami memiliki pengalaman dan sumber daya manusia yang terus mendukung dan berkomitmen penuh untuk mampu menjawab tantangan yang dimiliki pelanggan.
dalam mewujudkan transformasi digital dan menjadi perusahaan yang cerdas. Mari bergabung bersama kami untuk menjadi perusahaan yang sukses mengimplementasikan teknologi SAP dan mewujudkan intelligent enterprise atau perusahaan cerdas dalam masa digital ekonomi saat ini. Oke, jadi itu sedikit sharing terkait dengan success story customer kita, yaitu di Daya Tour and Travel, bagaimana dia bertransformasi menuju menghadapi yang namanya era digital saat ini. Oke, sekarang kita coba membahas terkait dengan intelligent enterprise. Apa yang dimaksud dengan intelligent enterprise? Jadi suatu sistem gitu ya, itu tidak hanya dia harus melakukan otomatisasi, tapi dia juga harus bisa melakukan suatu yang namanya kecerdasan gitu ya. Bagaimana dia nanti bisa melakukan suatu yang namanya prediktif gitu ya, kegiatan prediktif, bagaimana dia bisa menghasilkan suatu data yang bersifatnya insightful, bagaimana suatu sistem tersebut juga dapat memberikan suatu preventif gitu ya, preventif yang dapat nanti menghindari dari sisi human error dan lain sebagainya. Itu yang kita sebut sebagai intelligent enterprise. Nah, di dalam suatu sistem SAP gitu ya, jadi kita akan bagi menjadi beberapa part gitu ya. Nah, kalau kita lihat sekilas sebenarnya part dari intelligent enterprise itu mirip dengan sebuah makanan gitu ya. Mungkin ada yang suka juga ya. Ini seperti mirip dengan hamburger sebenarnya. Jadi di dalam komposisi hamburger ini gitu ya, kita bisa melihat dari sisi bisnis prosesnya, dari sisi application-nya, dari sisi teknologinya, dari sisi infrastruktur dan lain sebagainya. Oke, kita mulai dari yang pertama gitu ya. Terkait dengan bisnis proses intelligent. Bagaimana suatu sistem itu merupakan suatu sistem yang terintegrasi satu sama lainnya. Dimulai dari bagaimana suatu sistem mendapatkan suatu lead gitu ya, bagaimana dia mendeliver atau merealisasikan suatu opportunity tersebut menjadi suatu sales order dan sebagainya, sampai dia menghasilkan suatu cash gitu ya, atau revenue. Itu kita sebutnya sebagai lead to cash. Lalu yang berikutnya bagaimana nanti dalam suatu perusahaan dia kalau misalnya terkait dengan manufacture, bagaimana dia mendesain suatu produk, bagaimana dia melakukan proses R&D-nya, bagaimana dia melakukan proses suatu proses produksinya, bagaimana dia melakukan suatu proses perawatan dalam maintenance suatu asetnya. Nah, yang berikutnya terkait dengan source to pay gitu ya. Source to pay adalah suatu kegiatan di mana dilakukannya suatu pembelian gitu ya dari kegiatan PR gitu ya, purchase requisition, sampai nanti kita melakukan pembayaran ke pihak vendor. Dan ada juga terkait dengan bisnis proses recruit to retire, ini terkait dengan bagaimana suatu employee dia kegiatannya dari kita rekrut sampai nanti dia retire seperti itu. Oke. Nah, dari sisi application, bagaimana suatu intelligent enterprise, dia memiliki juga yang namanya intelligence suite. Bagaimana kita dapat meleverage kembali, misalnya kita mempunyai suatu ERP system, bagaimana kita bisa meleverage terkait dengan digital supply chain, bagaimana kita memprediksi suatu planning gitu ya, suatu demand yang lebih advance, bagaimana kita melakukan suatu spend management yang cukup kompleks gitu ya, dan lain sebagainya. Oke. Di satu sisi juga bahwa suatu sistem itu dia harus memiliki suatu solusi secara industri gitu ya. Bagaimana diketahui juga SAP di sini juga memiliki 25 industry solution untuk bisa digunakan untuk per masing-masing fokus dari industri customer tersebut gitu ya. Ada manufacturing, ada retail, distribution, sampai yang sifatnya itu bisa dibilang agak jarang gitu ya, ada insurance, ada terkait dengan akademik dan lain sebagainya. Oke. Nah, berikutnya terkait dengan bisnis teknologi platform. Ini bagaimana kita melakukan suatu kegiatan analisa, bagaimana kegiatan suatu machine learning itu juga ditanamkan di dalam teknologi bisnis teknologi platform. Bagaimana kita mengintegrasikan kalau misalnya kita punya beberapa sistem gitu ya, ada sistem A, B, C dan seterusnya, bagaimana kita melakukan connection gitu. Bagaimana kita melakukan suatu integrasi antara sistem 1, sistem 2 dan seterusnya menggunakan bisnis teknologi platform. Dan yang paling terakhir itu adalah terkait dengan experience management. Experience management ini terkait dengan bagaimana suatu
customer, bagaimana suatu employee, bagaimana suatu produk atau brand, itu kita mendapatkan suatu experience. Bagaimana ketika diketahui di sesi pertama tadi, Gojek juga menerapkan yang namanya suatu experience, bagaimana kita bisa memberikan suatu bintang 5 ke driver gitu ya misalnya. Bagaimana kita bisa meningkatkan suatu brand terhadap terhadap review. Misalnya kita ingin mencari suatu brand, biasanya kita akan masuk ke Google gitu ya, kita melihat ratingnya berapa sih gitu ya, reviewnya bagaimana sih dan lain sebagainya. Itu kita sebut sebagai experience management. Oke. Nah, yang berikutnya terkait dengan infrastruktur, sebenarnya infrastruktur ini kita sangat-sangat fleksibel gitu ya. Kita bisa letakkan itu di SCP data center, atau memang kalau misalnya dari pihak customer punya suatu preference, misalnya di Azure, AWS gitu ya, atau GCP, Google Cloud Platform dan lain sebagainya, itu juga sangat-sangat fleksibel untuk diterapkan gitu ya. Atau juga kalau misalnya punya suatu infrastruktur sendiri, dan itu bersifat on-premise, itu juga nanti bisa diterapkan di local data center, seperti itu. Oke. Nah, di sesi kali ini kita akan coba terkait dengan business case gitu ya. Kita coba dalam lagi terkait suatu business case, kita ibaratkan kita masuk dalam sebuah company sepeda gitu ya. Kita sebutnya sebagai bike ride company gitu ya. Dan di satu sisi bike ride company ini dia mempunyai beberapa produk gitu ya, ada yang racing, ada yang mountain bike dan lain sebagainya. Dan secara employee dia mempunyai sekitar 250 gitu ya orang gitu, dan secara revenue juga cukup bagus gitu ya. Di sini kita bisa melihat gitu nanti bagaimana suatu intelligent enterprise itu bisa diterapkan di semua aspek line of business gitu ya. Nah, di sini saya akan coba tampilkan terkait yang pertama nanti kita bagaimana mengolah data gitu ya menggunakan SAP Analytics Cloud gitu ya. Yang kedua nanti kita bagaimana secara end to end menerapkan yang namanya Intelligent Enterprise dengan menggunakan SAP S/4HANA. Oke. Ya. Di sini saya coba share screen terkait dengan sistem SAP Analytics Cloud gitu ya. Oke. Di sini kalau kita ketahui sistem Analytics Cloud yang ada di SAP itu kita bisa dapatkan data source-nya dari mana saja gitu ya. Bisa dari datanya SAP, bisa dari datanya non SAP juga possible untuk kita get datanya. Dan itu bisa juga dilakukan di beberapa masing-masing line of business, misalnya di area sales, area manufacture, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat sekilas gitu ya, di tampilan dashboard ini, kita bisa melihat yang namanya lokasi gitu ya, lokasi ataupun juga map dari masing-masing karyawan kita gitu ya. Ini misalnya kita ada di Frankfurt gitu ya. Ini ada female-nya 26 dan male-nya 96. Jadi totalnya adalah 122 gitu ya. Atau ada di India gitu ya. Ada di India secara komposisinya ada 63 orang, ada female-nya 7, ada male-nya 56 gitu. Jadi sekilas secara grafik atau secara data kita mendapatkan insight, oh ternyata secara karyawan dengan melihat grafik seperti ini saya langsung bisa melihat ini, oh ternyata karyawan saya banyaknya di area Eropa misalnya gitu ya. Gitu, di London. Nah, selain itu kita juga nanti bisa melihat dari sisi perbandingan ya, YTD atau year to date gitu ya, per masing-masing comparison per masing-masing tahunnya gitu ya. Ini kita ambil contoh dibandingkan dari sisi profile forecast-nya gitu ya. Di sini kita bisa melihat ada penurunan gitu ya dibandingkan dengan tahun lalu gitu ya. Ini nanti kita akan coba investigasi gitu ya. Nah, kita lihat juga dari sisi sales revenue itu juga mengalami penurunan. Dari sisi HR expense itu ada sisi penambahan. Ini merupakan suatu komposisi yang kurang ideal sebenarnya, kurang proporsional gitu ya. Nah, dari sini kita dapatkan suatu insight lagi bahwa dari sisi manajemen harus melakukan gitu ya, melakukan suatu action gitu ya. Bagaimana dia bisa melakukan suatu perbaikan, action yang sifatnya perbaikan yang nanti bisa melakukan increase dari sisi profitability-nya. Nah, kalau kita lihat lagi
dari sisi product revenue loss, di sini ada tipe product racing yang kita lihat dia merah gitu ya. Secara merah ini dalam arti dia kalah dari kompetitornya gitu. Jadi kita dapatkan juga data dari kompetitor gitu ya, dalam arti untuk produk racing ini yang paling laku itu adalah dari brand mana gitu ya, atau dari customer mana. Itu yang kita juga dapatkan insight-nya gitu ya. Oke. Sekarang kita coba go through ke area sales gitu ya. Nah, di sini kita dapat melihat dari sisi tampilannya, kita yang pasti kalau di area sales yang pasti tidak jauh-jauh dari area sales revenue gitu ya, dari area produk ranking dan lain sebagainya gitu ya. Di sisi dimension kita cukup banyak yang bisa kita mainkan. Kita bisa nanti melihat dari sisi materialnya, kita bisa melihat dari sisi demografi customer-nya, kita bisa melihat dari sisi kotanya juga gitu ya. Ataupun juga nanti kita bisa melihat yang namanya dari sisi average satisfaction score gitu ya. Ini sangat-sangat penting untuk meningkatkan suatu satisfaction kita terhadap customer gitu ya. Nah, di sini kita ambil contoh bagaimana average gitu ya, average suatu satisfaction di sini terkait dengan produk itu ada di poin 3.7 gitu ya. Ini kita ambil skornya itu dalam 12 bulan ke belakang. Lalu bagaimana pelayanan customer support gitu ya, bagaimana secara produk design, bagaimana secara produk packaging dan lain sebagainya kita bisa melihat reviewnya di dalam suatu tampilan dashboard. Nah, sebenarnya inilah yang menjadi suatu keunggulan. Bagaimana mungkin data itu cukup banyak gitu ya yang kita bisa dapatkan, tapi bagaimana data-data tersebut itu bisa kita olah, bagaimana data tersebut bisa kita jadikan suatu informasi yang meaningful gitu ya, suatu informasi yang cukup bermanfaat dan ketika dilihat sekilas itu kita bisa mendapatkan informasi yang cukup berarti gitu ya. Nah, di sini juga kita bisa melihat top upcoming deals-nya apa aja. Oke. Nah, yang tidak kalah penting yang tadi misalnya kita terkait dengan product quality gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada NPS. NPS itu adalah suatu satisfaction dari sisi customer. Sebenarnya kalau kita melihat dari tipe-tipe NPS yang ada di sekarang ini itu sebenarnya terbagi menjadi 3 tipe gitu ya. Yang pertama, orang yang memang sangat-sangat loyal terhadap produk kita. Misalnya tanpa disuruh untuk melakukan promotion, dia otomatis melakukan promosi sendiri gitu ya. Misalnya dia menawarkan sepeda ini ke temannya, "Tolong dong kalau mau beli sepeda pakai yang ini aja mereknya, saya udah pakai selama 10 tahun," misalnya, itu secara produk cukup bagus misalnya. Nah, itu dia tipe-tipe orang yang sifatnya loyal gitu ya. Dia tanpa disuruh promosi, dia melakukan promosi sendiri secara kesadaran dia sendiri. Nah, tipe yang kedua adalah yang tipe sifatnya itu biasa aja gitu ya, atau netral gitu ya. Jadi yang tipe yang netral ini, dia itu dibilang satisfaction sekali tidak, tapi dia tidak juga tidak bilang produk tersebut jelek gitu. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan suatu sifatnya yang memang dia sangat-sangat tidak suka gitu ya. Jadi suatu orang ini atau sekelompok orang ini yang memang dia tanpa disuruh dia melakukan suatu suatu influence yang cukup negatif gitu ya. Misalnya jangan beli produk ini karena bla 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 dan lain sebagainya gitu, seperti itu. Secara komposisi yang paling ideal adalah kita butuh orang yang loyal terhadap kita secara percentage itu lebih besar gitu ya. Yang kedua kita juga butuh orang yang butuh masukan terkait yang tadi juga yang sifatnya netral. Yang terakhir kita juga butuh orang yang terkait dengan yang bisa memberikan kita masukan gitu ya. Nah, dalam suatu sistem gitu ya, kita bisa melakukan yang namanya product simulation. Bagaimana kita meningkatkan suatu produk quality secara materialnya seperti apa? Apakah kita harus meningkatkan secara raw materialnya, secara produk gitu kan? Atau kita harus meningkatkan secara customer service-nya gitu kan? Atau kita rebranding atau kita melakukan redesign terhadap suatu produk tersebut. Nah, ini yang kita dapat lakukan simulasinya. Dari hasil simulasi ini nanti pasti akan didapatkan suatu action nanti ke depannya seperti itu. Oke. Nah,
Itu tadi sekilas terkait dengan kita melakukan simulasi menggunakan SAP Data Analytic Cloud gitu ya. Jadi ini sifatnya cloud based dan memang sangat terintegrasi terhadap berbagai macam platform gitu ya, baik nanti secara big data ataupun juga secara data warehouse gitu ya. Oke, yang berikutnya bagaimana sih kalau kita sudah mendapat suatu data, bagaimana kita sudah mendapat suatu insight dan ingin kita lakukan penerapannya dari sisi operasional gitu ya. Yang pasti operasional ini banyak sekali keterlibatan antar departemennya gitu ya, baik dari sisi sales, dari sisi supply chain gitu ya. Dan yang pasti nanti ujung-ujungnya di area financial accounting seperti itu. Nah, oke, dari yang berikutnya saya akan coba masuk lagi ke dalam suatu persona gitu ya. Kita masih di dalam suatu company, bike ride company gitu ya. Di sini kita bagi menjadi beberapa section gitu ya. Ada section customer, finance reporting, dan juga production dan juga logistik. Nah, di sini kita nanti coba kita coba pilah-pilah gitu ya. Kita bagi-bagi berdasarkan role masing-masing. Ada suatu CFO-nya kita sebut sebagai Jen gitu ya. Ada sebagai financial operation lead itu sebagai Stephen gitu ya. Ada Maria sebagai treasury dan seterusnya. Oke. Nah, di sini kita coba go through yang pertama. Oke, saya go through yang pertama. Di sini ada si Jan gitu ya. Dia sebagai CFO. Jadi si Jan ini dia melihat suatu data terlebih dahulu yang sudah kita lakukan tadi di awal, bahwa nanti dari data ini dia bisa melihat yang namanya suatu penurunan tren gitu ya. Di sini kita lihat, di sini ada target tapi actualnya memang belum tercapai gitu ya. Di sisi bawah juga kita bisa melihat dari sini secara target masih ada gap, sedangkan actualnya ini masih belum tercapai seperti itu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh John? Nah, kita lihat berikutnya. Oke, yang berikutnya adalah tadi di bagian marketing gitu ya, kita sebutnya sebagai retail gitu ya. Jadi di retail ini dia melakukan suatu namanya campaign ya, dia membuat suatu exhibition gitu ya, suatu pameran dalam suatu eksibisi. Dan di situ dia harapannya bisa meningkatkan dari sisi sales revenue-nya. Nah, setelah dia melakukan exhibition, maka akan masuk ke dalam bagian sales representatif gitu ya. Kita sebut sebagai Denny, anggap aja seperti itu. Denny ini dia akan melakukan yang namanya suatu penginputan order gitu ya. Dia akan melakukan penginputan order yang didapatkan dari exhibition tersebut seperti itu. Nah, di sini Denny akan melakukan input order di dalam sistem SAP. Jadi dia bisa melihat yang pertama dia bisa memanage sales order-nya. Oke, dari sini kita bisa melihat quotation-nya gitu ya. Jadi ada sales quotation sekian gitu ya dengan pengirimannya sold to party adalah ke domestik EU dan quotation valid to-nya adalah sampai dengan tanggal 22 bulan Juni 2020 misalnya gitu ya. Oke, dari sini kita bisa melihat detailnya, sebenarnya itemnya apa sih yang menjadi bagian dari quotation ini gitu ya. Kita bisa melihat ternyata dia kodenya adalah MZFG M001 gitu ya. Jadi kita di sini bisa melihat ini adalah kodenya dengan quantity 60 pieces gitu ya. Lalu kita juga bisa melihat di sini description-nya gitu ya. Jadi misalnya ini bahasanya bike racing misalnya gitu ya dengan validity sampai dengan 22 Juni 2020. Oke. Nah, yang berikutnya di sini kita bisa lihat nanti dari sisi order gitu ya. Kita bikin dulu yang namanya sales order gitu ya. Di sini kita masukkan secara kuantitinya, kita masukkan secara item produknya apa aja gitu ya. Lalu di sini kita juga bisa men-track gitu ya, bisa men-track suatu sistem ini. Ketika saya bikin sales order misalnya, maka nanti next action-nya atau next step-nya adalah apa gitu ya. Next action-nya adalah ternyata kita harus melakukan yang namanya delivery processing. Kita harus melakukan suatu planning delivery untuk kita kirim ke customer. Seperti itu. Oke. Nah,
Yang berikutnya kita lakukan track juga. Ini bisa di di screen yang tadi atau kita juga bisa melihat di screen yang ini juga. Jadi ada bisa berbagai macam pad gitu ya. Oke. Setelah kita lakukan penginputan order, si Denny tersebut nanti cukup memantaunya. Dia cukup memantau dari di sistem SAP apakah order tersebut sudah diproses atau belum melalui tracking salah satu order tersebut seperti itu ya. Oke. Nah, dari orderan Denny tadi, itu nanti akan masuk ke Nico, gitu ya. Nico adalah sebagai production planner untuk dia lakukan produksi, gitu ya. Tadi kan Denny sudah memasukkan quantity 60 gitu ya. Si Nico ini dia akan lakukan proses produksinya terlebih dahulu, gitu ya. Dia akan membuat suatu sepedanya, dia akan memplanning suatu kebutuhan bahan baku sepedanya, dia akan melakukan proses produksinya sampai menjadi suatu finish good sepeda yang diinginkan. Oke, di sini kita bisa melihat si Nico itu dia melakukan yang namanya input suatu plan independent requirement gitu ya. Di sini menampung terkait dengan demand management. Oke, ini kita save gitu ya. Nah, lalu berikutnya melakukan scheduling terhadap material requirement planning atau kita biasa sebut sebagai MRP gitu ya. Nah, MRP ini ada yang kegiatannya bisa kita lakukan secara manual, kita bisa klik secara run-nya secara manual, atau memang kita bisa lakukan namanya application background job gitu ya. Jadi, sistem ini sudah bisa dijalankan tanpa harus kita dari sisi orang yang melakukan. Jadi kita cukup schedulekan saja, misalnya setiap hari pukul jam 1 siang misalnya, maka sistem akan merunning untuk proses MRP tersebut. Oke. Nah, yang berikutnya adalah melakukan proses simulasi gitu ya. Tadi kan kita sudah ada kebutuhan gitu ya, tapi sebelum saya mengeksekusinya, saya ingin melakukan simulasi terlebih dahulu secara stoknya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa melihat di week 26, week 27, week 28, kita bisa melihat dari sisi requirement-nya gitu ya. Untuk yang kode barang M001 itu 60 pieces, lalu ada M002 ada 60 pieces dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat dari sisi capacity plan simulation gitu ya. Kita bisa melihat juga bagaimana sih resources kita gitu ya, apakah mencukupi atau tidak gitu ya. Jangan-jangan dengan quantity seperti ini resources kita itu overload. Nah, di sini kita bisa melihat gitu ya. Di sini ada capacity issue gitu ya yang bisa disuggest dari sistem secara langsung. Ternyata isunya tersebut adalah terkait dengan overload gitu ya. Ini yang perlu kita lakukan adjustment gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat di week 27 gitu ya. Week 27 ini ada capacity utilization-nya 100% gitu ya. Dan ini yang kita propose 119% gitu ya. Berarti masih ada toleransi sekitar 19% seperti itu. Oke. Nah, tadi turun gitu ya capacity isunya. Lalu yang berikutnya adalah kita melihat dari sisi multi level materialnya gitu ya. Kalau kita ingin membuat suatu produk, pasti kita ya butuh yang namanya suatu komponen gitu ya, yang kita sebut dalam suatu material bill of material gitu ya. Dalam bill of material ini nanti kita bisa menentukan untuk saya memproduksi 10 bike racing gitu ya. Dia butuh berapa bannya berapa jumlahnya, lalu dia butuh berapa bautnya berapa dan sebagainya. Itu kita setting di dalam bill of material gitu ya. Nah, dari sini dari sistem SAP ini maka dia bisa men-suggest gitu ya. Ketika butuh sekian maka dia akan propose materialnya berapa. Tapi berdasarkan jumlah stok yang tersedia juga. Maka dia dibandingkan dia akan melihat terlebih dahulu stok yang tersedia sekarang itu berapa gitu ya. Kalau misalnya tidak tersedia, maka dia bisa melakukan propose untuk pembelian. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa secara capacity issues juga sudah selesai, sudah kita lakukan adjustment dan secara icon atau secara warna itu sudah hijau semua, yang berarti cukup aman untuk kita eksekusi berikutnya. Nah, sekarang kita lakukan yang namanya demand plan simulation gitu ya. Di sini kita bisa melihat beberapa
produk-produk tersebut dia butuh komponennya apa aja, secara materialnya apa aja, kita bisa melihat dari sisi simulation ini, gitu. Oke. Nah, setelah itu kita cek gitu ya, ternyata tadi kan butuhnya 60 gitu ya, tapi ternyata di gudang itu dia tidak tersedia 60 gitu ya. Secara stock availability dia akan memberikan icon yang berwarna merah gitu ya. Merah itu dalam arti dia tidak ada stok, dia kurang stoknya, shortage gitu ya. Oke. Nah, yang berikutnya kita akan manage materialnya. Kita akan cek plan order-nya gitu ya. Plan order ini adalah suatu propose order gitu ya untuk kita lakukan proses produksi sebenarnya. Nah, dari sini kita akan convert gitu ya. Kita akan convert menjadi proses produksi. Oke. Convert menjadi suatu proses production order. Jadi setelah production order tersebut dibuat, maka nanti kita bisa melanjutkan untuk proses manufacture-nya. Kita bisa lanjutkan untuk proses shop floor-nya seperti itu. Oke. Dari sini akan ada beberapa icon gitu ya yang cukup bagus gitu ya. Jadi di sini secara progres kalau misalnya sudah tercapai, maka di sini akan hijau sebenarnya. Di sini pun kalau terjadi suatu isu, icon-icon ini akan hidup warnanya. Jadi kalau misalnya ini ada hidup terkait dengan icon komponen, maka di sini yang perlu kita bereskan isunya. Kalau kita klik di sini, maka dia akan masuk ke suatu screen yang mana nanti dia akan menunjukkan secara isunya itu letaknya ada di mana. Seperti itu. Oke. Nah, dari sini order tersebut harus dirilis terlebih dahulu supaya bisa masuk ke dalam proses produksi. Oke, nah di sini kita bisa melihat secara komponennya dia ada missing quantity ternyata tadi ya, ada missing quantity dia butuhnya 60 tapi secara yang tersedia stoknya hanya 40 sehingga terjadi suatu difference atau suatu gap 20 pieces gitu ya. Oke. Ini tadi materialnya, oke, sudah kita bereskan yang 20 tadi kekurangannya itu kita lakukan untuk proses pembelian. Seperti itu. Oke, yang berikutnya setelah sampai di situ akan dilakukan proses produksi sampai barang tersebut jadi, sepeda tersebut jadi dan dilakukan proses good receipt gitu ya. Dan diserah terimakan ke bagian warehouse. Nah, tadi kan kita ada suatu missing komponen gitu ya. Missing komponen ini nanti akan dilakukan proses pembelian. Nah, itu adalah suatu tugas dari sisi Andreas gitu ya. Andreas ini sebagai procurement manager yang mana memang dia untuk melakukan proses pembelian. Nah, Andreas ini sebenarnya dia mempunyai capacity untuk melakukan pembelian dimanapun di seluruh dunia untuk vendornya. Nah, Andreas ini dia menggunakan Ariba Network gitu ya, suatu jaringan trading partner yang memang dikhususkan untuk suatu bisnis yang cukup secara scalability cukup besar gitu ya. Jadi si Andreas bisa mengakses trading partner ataupun juga supplier di seluruh dunia. Misalnya dia butuh baut. Baut ini hanya ada di China misalnya, tapi ternyata di China sudah habis stoknya. Dia bisa aja nanti bisa mencari ke Eropa misalnya. Dia bisa mencari ke Amerika dan seterusnya. Jadi dia bisa mengakses vendor-vendor tersebut di jaringan seluruh dunia. Oke. Di sini kita bisa melihat secara experience-nya gitu ya, bahwa Andreas ini dengan dia terhubung dengan Ariba Network gitu ya, dia nanti bisa melakukan pembelian secara langsung gitu ya. Tadi dibutuhkan beberapa komponen yang tidak ada, maka dia bisa lakukan langsung pembelian ke Ariba Network seperti itu. Oke. Nah, sesudah sampai dilakukan pembelian, maka akan ada proses pengecekan ketika sudah sampai di company tersebut gitu ya. Akan ada dilakukan proses QC dan lain sebagainya. Nah, itu tugas tersebut ketika dia sudah lakukan pengecekan dan lain sebagainya akan masuk pihak gudang, itu akan masuk ke bagiannya si Oliver gitu ya sebagai logistik manager. Nah, dari sisi Oliver ketika selesai produk tersebut diproduksi, maka dia akan terima gitu ya. Dia akan terima, dia akan cek lagi secara sistem apa memang sudah sesuai atau belum gitu ya. Nah, secara persona kita bisa melihat secara tampilan di sisi SAP-nya seperti apa. Nah, kita bisa melihat seperti ini.
kita bisa melakukan yang namanya manage stock gitu ya. Di sini kita bisa melihat gitu ya, secara stok yang tersedia. Jadi kita sebutnya unrestricted use itu adalah stok yang memang bisa dilakukan untuk pengiriman. Kalau block stock ini dia adalah terkait dengan stok yang memang harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu apakah dia punya suatu cacat dalam proses produksinya gitu ya, atau memang barang tersebut memang cacat secara total yang memang tidak bisa dilanjutkan untuk proses produksi dan harus dilakukan scrapping gitu ya. Nah, di sini kita juga bisa melihat stok yang mana yang masih dilakukan untuk proses quality inspection gitu ya. Nah, ini adalah tugas dari si Oliver. Oke. Nah, dari sini setelah Oliver dia lakukan pengiriman, nanti ujung-ujungnya akan masuk ke bagian finance accounting seperti itu. Ini menjadi tugas dari Stephen, dia sebagai finance operation lead gitu ya di situ. Di sini dia akan melakukan proses pembayaran, kita sebutnya sebagai account payable gitu ya. Ataupun juga nanti dari sisi sales penerimaan uang, maka dia akan masuk ke dalam sisi account receivable seperti itu. Nah, kita coba yang pertama dulu dari sisi account payable. Jadi di sini si tugasnya finance accounting ini, dia akan melakukan yang namanya proses pembayaran outgoing payment ke vendor seperti itu. Jadi di sini dia siapkan terlebih dahulu invoice-nya, dia bikin dulu supplier invoice-nya. Oke, dari sini dia lihat lagi nih, dia track lagi, ini sudah sesuai atau belum gitu ya. Jadi kalau dilihat dia sudah bikin invoice supplier invoice-nya, dia sudah terima barangnya, lalu dia sudah bisa melihat juga dari sisi purchase order-nya. Jadi kita secara audit trail itu cukup memudahkan gitu ya, secara dokumen flow-nya. Oke, ini kita bisa melihat lebih detail lagi misalnya terkait dengan dari sisi accounting-nya, jurnalnya gitu ya. Kita bisa lihat juga gitu ya. Ataupun dari sini kita bisa melanjutkan untuk proses single payment gitu ya. Kita bisa melakukan single payment ataupun juga payment secara bulk gitu ya, secara kelompok gitu ya. Oke. Nah, dari sini biasa kalau memang nanti sudah terhubung dengan pihak bank, kita bisa lakukan namanya host to host gitu ya. Host to host ke pihak bank. Jadi dari company Bike ini dia cukup membuat suatu payment proposal. Dari sini nanti akan melakukan proses approval. Setelah final approve, maka dokumen tersebut akan terkirim langsung ke pihak bank gitu ya. Kita sebut saja sebagai bank ABC gitu ya. Bank ABC ini akan melakukan proses gitu kan. Ketika sudah selesai, maka dia akan mengirimkan log-nya kembali ke suatu company tersebut, dan company tersebut secara otomatis juga dia bisa melakukan yang namanya automatic rekonsiliasi gitu ya. Jadi kegiatan yang berhubungan dengan manual proses di sini kita bisa reduce gitu ya, dan dilakukan oleh secara sistem secara otomatisasi. Nah, walaupun secara otomatisasi, pasti kita juga nanti bisa melihat yang namanya suatu log-nya gitu ya, suatu log tersebut apakah dia berhasil atau dia failed gitu ya. Nah, kalau terjadi suatu failed, maka kita juga bisa lakukan yang namanya reaction gitu ya. Apakah nanti kita proses ulang ataukah nanti kita investigasi terlebih dahulu apakah memang isunya tersebut karena terjadi suatu human error atau apa, kita bisa investigasi lebih lanjut seperti itu. Oke. Nah, dari sini kita akan masuk ke Maria. Jadi Maria ini sebagai tim treasury gitu ya. Jadi di sini Maria bisa melihat secara cash flow-nya gitu ya. Dari sini bisa terlihat bagaimana forecasting untuk cash in-nya, bagaimana forecasting untuk cash out-nya seperti itu ya, melalui cash flow analyzer. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat ini by periode gitu ya. Kita bisa melihat by periode. Di sini yang sudah overdue, yang sudah di tanggal 26 gitu ya, 27 dan seterusnya kita bisa melihat di sini. Dan secara akun-akun banknya pun juga kelihatan gitu ya. Apakah bank ABC, bank DF dan seterusnya seperti itu. Oke. Nah, setelah melakukan cash flow analysis gitu ya, maka yang tidak kalah penting adalah melakukan yang namanya after sales gitu ya. After sales ini sangat penting tadi bagaimana kita bisa meningkatkan suatu customer experience, bagaimana kita bisa
mensatisfactionkan customer gitu ya. Nah, yang tidak kalah penting bagaimana nanti ketika terjadi suatu insiden, misalnya, oh sepeda saya ternyata nih rusak gitu ya, maka dia cukup nanti terhubung dengan suatu digital assistant di sini. Nah, di dalam suatu aplikasi ini yang dia akan mengecek terlebih dahulu secara warranty-nya, apakah dia memang masih ada warranty-nya atau tidak gitu ya. Dari sini akan diinvestigasi terlebih lanjut gitu ya. Ternyata saya butuh seorang service technician untuk dilakukan pengecekan terhadap sepeda saya gitu ya. Nah, kalau memang masih belum fix gitu kan, nanti kita bisa pilih yang lain gitu ya. Nanti dari sini akan ada beberapa pilihan lagi sebenarnya butuh servis tambahan atau tidak gitu ya sebenarnya. Nah, kalau kita butuh misalnya, saya butuh lagi di area repair misalnya gitu ya. Oke, area repair. Problemnya seperti apa gitu ya. Nah, kita pilih lagi nih problemnya gitu ya. Masalah electrical kah? Masalah third party kah? Apakah terhadap suatu mechanical dan lain sebagainya. Misalnya saya tidak tahu menahu terkait semua itu gitu ya. Ya, kita cukup unknown aja gitu ya. Nah, di sini kita bisa foto juga sepedanya kondisi seperti apa gitu kan. Setelah itu baru kita save gitu ya. Kita save, oke, dan kita pilih lokasinya di mana gitu ya. Kita bisa pilih lokasinya, oke. Setelah itu kita pilih tanggalnya. Kita kira-kira prefer di tanggal berapa gitu ya untuk kita lakukan pengecekan gitu ya. Misalnya di tanggal ini, oke, 4 Desember 2023 misalnya. Lalu setelah oke semua, kita lihat lagi nih gitu kan apakah sudah sesuai. Kalau memang sudah sesuai, confirm, kita send gitu ya. Oke. Nah, dari sini sudah selesai, maka akan ada proses selanjutnya gitu ya yang diterima oleh di bike ride company gitu ya. Setelah request ini masuk, tugasnya si Kaca dia adalah melakukan yang namanya service maintenance gitu ya. Jadi di sini dia akan membuat suatu order request untuk dilakukan yang namanya service order gitu ya. Di sini dia akan mengecek service order yang sudah masuk. Oke, description-nya apa segala macam gitu kan. Nah, dan seterusnya sampai nanti dilakukan yang namanya proses planning untuk melakukan proses perbaikan gitu ya. Di satu sisi juga nanti kita bisa melihat bahwa ternyata warranty sudah habis gitu ya. Dan kita bisa lakukan penagihan juga, kita bisa invoice juga perbaikan ini ke customer tersebut seperti itu. Oke. Nah, yang berikutnya, setelah kita melakukan berbagai macam kegiatan operasional ya, dari kegiatan sales, bagaimana kita melakukan input order, kita melakukan proses produksi, bagaimana kita melakukan sampai dengan after sales-nya, service-nya gitu ya. Nah, terkait dengan kegiatan berikutnya terkait dengan closing gitu ya, bagaimana kita membuat suatu corporate reporting, bagaimana nanti kita bisa lakukan financial closing di sistem secara mudah dan cepat gitu ya. Yang pasti kegiatan closing tersebut merupakan suatu momok gitu ya di dalam suatu perusahaan khususnya yang memang memiliki suatu kegiatan operasional yang cukup luar biasa padat gitu ya. Tapi jangan khawatir, inilah fungsinya sistem, bagaimana sistem yang nanti dapat membantu gitu ya, dapat membantu proses closing gitu ya. Di sini nanti kita bisa melihat tas-tasnya apa aja yang sudah lengkap mana saja. Yang pertama memang pasti kita define-kan terlebih dahulu, kita lakukan suatu kegiatan task list-nya apa aja. Oke. Dari sini kita bisa pilah-pilah nanti by company code level atau by suatu lokasi level dan seterusnya gitu ya. Oke. Sampai proses-proses tersebut bisa kita selesaikan. Nah, di ujung di sini nanti kita bisa tampilkan untuk yang terkait dengan analytic clouds-nya gitu ya. Oke. Nah, analytic cloud ini nanti kita bisa melihat juga hasil reporting-nya. Seperti itu, seperti apa. Oke.
Nah, ini adalah hasil reporting-nya gitu ya. Jadi, di sini kita bisa melihat nanti, secara target yang tadi sudah, dilihat di awal gitu kan, secara aktualnya terjadi suatu penumbuhan dari target gitu ya. Nah, ini memang yang diharapkan yang terjadi dalam suatu bisnis di, suatu perusahaan atau company, seperti itu. Oke. Ya, dari saya itu saja, mungkin kalau ada pertanyaan silahkan masukkan ke dalam, kolom Q&A gitu ya, nanti kita akan coba bahas, berikutnya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Putra. Oke Mas Bayu, thank you banget ya. Tadi kita udah ngelihat, seberapa menariknya kalau proses automation itu bisa digunakan untuk prediktif, ya preventif, dan akhirnya ya memberikan output yang bisa save time juga, save cost juga, dan tadi yang paling menarik save risk ya. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita, di level manajerial gitu, untuk menentukan sesuatu keputusan, kadang-kadang ya emang harus dibantu juga kalau zaman sekarang ya, karena, semuanya moving-nya cepat gitu ya, apalagi kalau misalnya industrinya itu live datanya itu luar biasa banyak, ya itu pengambilan keputusannya juga harus lebih cepat gitu ya. Dan ini tadi juga aku lihat ini bisa dibungkus dengan tools yang menarik sekali ya, karena kayak tadi banyak banget punya native integration ya, ada macam-macam tadi akhirnya cabang-cabangnya, dan ini kayak menarik banget. Jadi kayak selain punya automations, kita juga harus mikir native integration supaya nantinya bisa punya, presentasi visual yang bagus juga, ataupun ada fitur-fitur yang bisa ngebantu value added ke user-nya gitu ya. Dan ini tadi menarik banget karena ada kesamaan gitu ya. Oke kalau gitu, kita undang lagi Mas Dipta ke atas panggung. Ya, boleh. Halo Mas Dipta. Halo. Nah ini aku langsung masuk ke Q&A ya karena, Mas Dipta kayaknya mau ada meeting habis ini. Tapi ada satu pertanyaan nih Mas yang menarik dari user nih yang kayaknya berkaitan dengan data cleaning ya. Mungkin boleh teman-teman dari tim Tech Indonesia dinaikin dulu. Oke. Nah ini untuk melakukan data cleaning dan transformasinya, kalau mau diotomasikan prosesnya itu semua, biasanya step by step-nya dan tools yang bisa dipakai itu apa aja sih Mas Dipta? Nah ini kayak di awalnya Oke. data cleaning sama data transformation-nya nih diotomasikan. Oke, nah ini tergantung dari kebutuhan deh. Toolsnya paling sering biasanya digunakan Python sih, yang jelas. Jadi kita mengotomasikan kayak dari flow yang tadi saya sempat cerita, kita ada data kita gather data dulu, terus kita pre-process data dulu seperti apa. Nah itu pre-processnya tergantung dari kebutuhan bisnis. Kan untuk data cleaning itu kan ya masing-masing tergantung dari kebutuhan bisnisnya. Ada data kalau misalkan missing data, kalau bisnis seperti ini, ya bisa kita isi dengan median misalkan. Kalau missing datanya seperti ini, harus kita interpolasi dan seterusnya. Dan itu kebutuhan, itu mesti kita formulasikan dulu semuanya. Lalu dari semua itu kita pastikan bahwa ini beberapa kebutuhannya yang bisa kita otomasikan gitu. Jadi dari situ baru kita proses dengan Python atau PySpark ya. Lalu dari situ ya kita schedulekan kalau di kita pakai Airflow tadi kalau di Gojek tadi. Jadi proses otomatisnya ekstrak data otomatis dischedulekan, terus di outputnya kemana, nah itu juga diatur gitu. Terus yang jelas tadi Python sama scheduling tadi sih, Airflow kalau kita pakainya gitu sih. Oke Mas Dipta. Tapi kalau buat step by step sendiri, ketika kan ada beberapa teman-teman suka nanya ya, saya nih mau nih udah mulai data saya udah mulai banyak, terus juga dari tim saya juga udah mulai gede, jadi decision maker semakin banyak dan lain sebagainya gitu ya. Ada tips and tricks sendiri nggak sih untuk nge-set up dulu nih perencanaannya? Karena kan kalau misalnya perencanaannya nggak bagus, akhir-akhirnya jadinya nggak kepake nih si automation-nya nggak tepat guna lah gitu ya buat user-usernya. Ada dari sisi apa ya namanya perencanaannya tuh ada sesuatu yang harus dipikirin dulu nggak sih sebelumnya? Iya, biasanya kita untuk planning itu kita ada namanya design review ya. Jadi design review itu jelas kita dokumennya, kita bikin dokumen satu dokumen centralized, dan dokumen itu udah harus jelas arsiteknya seperti apa, planningnya seperti apa, outputnya seperti apa, scope-nya seperti apa. Terus kita tentukan darci-nya siapa itu. Darci jadi decider, accountable, responsible, ya consultant sama inform. Yang ini kan darci-nya siapa, kita jelas dulu. Terus di akhir dokumen itu harus ada sign off-nya dulu jelas. Jadi sign off ini menandakan kalau semua stakeholder dan semua si leader decision maker-nya udah aware kalau kita akan melakukan proses ini gitu loh. Begitu ini udah di sign off, ya semua ya stick to the plan gitu loh, stick ke dokumen itu yang harus dibangun. Yang jelas itu dulu agreement-nya harus ada. Kalau misalkan kedepannya ternyata ada perubahan, ternyata kita nggak bisa nih mengotomasin, nah ini berarti kita harus
lalui proses design review itu tadi, gitu. Yang jelas gitu sih. Jadi memastikan kalau semuanya in the same page dulu itu sih. Itu penting juga sih. Oke, jadi emang harus dipastiin dulu on the same page biar nanti ke depannya, karena kan proses membuat otomasi ini kan juga selain ya dia bisa menghemat biaya nanti ke depannya, tapi juga di awalnya kan pain juga ya, karena perlu talent, perlu Betul, waktu, betul. dan lain sebagainya kan. Oke. Iya. Ya kalau di awal ya tentukan kebutuhan analytics dulu sih. Kalau tadi saya cerita mungkin butuhnya descriptive analytics saja gitu. Ya mungkin kita bisa memulai dengan bikin dashboard yang cukup deskriptif, yang bisa sesuai kebutuhan gitu loh. Dari situ mulai Berarti dibikin automatic reporting gitu. biasanya dimulai Gimana? dari skala kecil dulu atau langsung oke nih project gede untuk meng-cover semua perusahaan. Kalau misalnya kan banyak juga teman-teman yang bilang, "Duh, bikin yang kecil-kecilan dulu atau sekalian aja ya long term gitu yang gede." Kayaknya kalau buat di awal-awal kayaknya ya butuh yang kecil-kecil dulu sih. Tapi kalau bisa dari awal mindset-nya udah kita bikin semuanya tersentralisasi datanya gitu misalkan. Atau mungkin ya pakai cloud. Kalau di awal mungkin cloud itu kurang cost efektif ya. Tapi kalau di awal mungkin deh. Tapi ke depannya sering berjalan waktu itu bakal jadi jauh lebih efektif daripada kita nge-manage server sendiri gitu sih. Oke, jadi Itu emang juga harus ada dipikirkan step-stepnya sih. ya. Iya, jadi kayak diproyeksikan nih kebutuhannya berapa. Oh, berarti kita udah harus pakai cloud nih. Atau gitu sih. Iya. Tapi Karena yang kalau pasti migrasi itu ya, jauh lebih painful. Hah? iya benar ya, Gimana, sorry? migrasi jauh lebih painful ya. Iya. Ya, kalau di awal, Ya. iya. Gitu sih. Oke, kalau ini ada satu pertanyaan lagi dari Vidya Anissa, ini buat Mas Dipta juga. Nah, siang Mas Dipta mau tanya, tools yang direkomendasikan supaya internal user bisa menarik report sendiri dengan interface yang user friendly tanpa perlu request ke tim data terus-menerus tiap ada kebutuhan report. Ini juga banyak ditanyain sih. Duh, kelamaan nih tim datanya nih, saya butuhnya real time sekarang nih. Iya. Ini saya yakin kayak mungkin Mas Bayu tepat juga ditanya ke Mas Bayu kali ya. Boleh. SAP juga kan ada tools kayak gini juga. Ya tools lain sih kalau dari kita kayak biasa mungkin Metabase ya. Metabase itu sangat user friendly. Paling kebutuhannya harus ada SQL skill-nya juga untuk kita bisa meng-display data, narik data. Yang lain yang friendly mungkin Google Data Studio kali ya. Itu kita juga pakai. Dan itu ada dua-duanya tuh Metabase atau Google Data Studio ada automatic reporting. Jadi kita bisa ngeset ini mau dikirim email kemana, kalau tiap harinya gimana. Terus kalau di Metabase itu ada triggernya juga. Misalkan ada threshold tertentu, nih transaksinya di bawah angka tertentu atau di atas angka tertentu. Nah, itu bisa langsung kirim alert gitu loh. Kayak gitu juga misalkan contohnya. Jadi Oke. dua itu sih paling yang paling sering ya. Iya. Oke, kalau gitu. Thank you Mas Dipta udah join juga sama kita tadi dan udah menjawab pertanyaan tentang si Gojek. Nah, ini Sama-sama, terima pertanyaan kasih. lagi nih satu terakhir. Ini teman-teman Iya, sebenarnya banyak yang sorry. masih pengen nanya gitu ya. Biasanya Mas Dipta tuh suka nongkrong virtualnya di mana nih? Kalau mau tanya-tanya. Nongkrong virtual di mana ya? LinkedIn paling. LinkedIn ya. Oke, LinkedIn nanti Iya. langsung cari aja nama Mas Ardi Adipta gitu ya. Iya. Oke, kalau gitu Mas Dipta, kita mungkin pamitan dulu sama Mas Dipta karena Mas Dipta ada meeting Terima kasih selanjutnya. banyak ya, terima kasih Mas Thank you Putra, banget Mas Bayu ya. sharing-sharing ya. Oke. Oke, kita lanjutkan nih ke Mas Bayu nih. Kalau tadi ada beberapa pertanyaan terkait teknis nih Mas Bayu ya. Ini sekarang ada pertanyaan juga tentang industri nih ya. Nah, coba kita tampilkan dulu. Nah, ini Mas Bayu, industri apa yang lagi high urgensinya untuk menerapkan otomasi dalam skala besar gitu kan. Kemudian ada nggak nih next industri-nya yang perlu siap-siap? Kalau nggak siap-siap dari sekarang mungkin terlambat gitu ya. Ini jangan-jangan yang Iya, nanya iya. konsultan nih. Iya, oke. Thank you Mas Putra. Jadi memang kalau kita lihat, di situasi yang sekarang gitu ya, yang paling berimpact itu adalah terhadap suatu, bisnis industri retail khususnya gitu ya. Mungkin kalau kita lihat secara setahun belakangan ini, kondisi retail di Indonesia cukup bertransformasi gitu ya, khususnya di area yang sifatnya B2C. Nah, itu yang perlu, cepat-cepat memang kita antisipasi gitu ya. Sebenarnya pilarnya di sini sebenarnya bukan pilar sebagai industrinya apa gitu ya, tapi bagaimana nanti suatu perusahaan tersebut ketika dia ada proses yang namanya tadi kegiatan supply chain gitu ya, kegiatan terkait dengan sales, kegiatan terkait dengan finansial, kegiatan terkait dengan, manufacture dan sebagainya, itu
bisa dilakukan yang namanya kegiatan otomatisasi sebenarnya. Jadi kita tidak hanya melihat suatu industri itu yang kira-kira nanti yang harus bersiap-siap untuk melakukan transformasi itu apa aja, tapi kita lihat dari sisi pilarnya gitu ya. Ada pilar yang tadi procurement, ada pilar yang supply chain dan seterusnya. Itu yang kita lihat sih sebenarnya, Mas Putra. Mhm. Oke, kalau misalnya industri yang sekarang ini kan banyak yang mulai move ke digital gitu, Mas, ya. Mhm. Kebanyakan sebenarnya request utamanya itu tuh di masa otomasi itu di bagian apa sih, Mas? Kalau misalnya boleh share insight-nya. Oke. Biasanya kegiatan yang paling apa ya, yang paling menyita waktu gitu ya, itu terkait dengan kegiatan kita ambil contoh di produksi gitu ya. Kegiatan Mhm. di produksi itu biasanya memang dia yang kegiatannya dilakukan oleh human gitu kan ya. Itu dia harus input satu-satu, hasil konfirmasinya dan sebagainya, itu yang takes time lah gitu bisa dibilang. Nah, sebenarnya kegiatan otomatisasi itu kita bisa nanti connect yang namanya ya suatu RPA gitu ya, Robotic Process Automation. Jadi proses dari mesin tersebut nanti bisa langsung terkonek terhadap suatu sistem. Jadi ketika proses produksi sudah selesai gitu kan, maka secara otomatis juga nanti akan dilakukan yang namanya konfirmasi produksi ataupun juga proses good to receipt penerimaan barangnya. Jadi secara reporting pun juga kita bisa melihat secara live tracking-nya seperti apa, itu sangat-sangat sangat-sangat yang bisa dilakukan gitu ya untuk saat ini gitu. Tapi selain itu pasti cukup banyak sekali, hampir semua line of business, hampir semua segmentasi itu yang bisa kita lakukan, kita lakukan untuk improvisasi seperti itu. Oke, karena sebenarnya, makin ke sini kebutuhan generating report sama analitik yang benar-benar live data itu jadi krusial ya, apalagi mungkin buat teman-teman yang main di area digital gitu, Mas, ya? Betul sekali, karena memang sekarang itu ya data new oil ya, atau sebutannya memang data adalah, data adalah segalanya sekarang gitu ya. Jadi kalau tanpa data itu kita agak sulit untuk kita bisa menerapkan atau mengimplementasikan suatu strategic, planning gitu ya. Nah, dengan data memang, eee, tidak semua data itu dapat menghasilkan suatu informasi yang insightful gitu ya. Makanya kita butuh suatu tools gitu ya, yang user friendly, yang mudah dipakai, yang dalam suatu tampilan itu bisa langsung terlihat gitu ya, apa arti dari informasi ini, yang tadi saya sempat, sharing juga, bagaimana suatu dashboard ini bisa memberikan suatu, insightful gitu ya, memberikan suatu masukan bagaimana nanti kita sudah kepikiran nih, "Oh, ternyata saya harus seperti ini lagi," gitu. Bagaimana nanti saya bisa improve lagi dari sisi, sales-nya, bagaimana saya bisa improve lagi dari sisi, product quality-nya dan seterusnya. Itu yang diharapkan dari pengolahan data sebenarnya. Mhm. Oke, Mas. Oke, ini aku move ke pertanyaan berikutnya nih. Ada dari Rizky Maulidi. Nah, Mas Bayu, apakah di SAP ada fitur satu map based dashboard sama spatial modeling analytics? Nah, ini kayak ya, yang berhubungan dengan spasial nih. Oke oke. Ya, jadi memang kalau kita melihat tadi di, session yang SAP Analytics Cloud gitu ya, jadi memang kita, cukup cukup apa ya, cukup banyak sekali, feature and function yang bisa kita leverage gitu ya. Salah satunya kita bisa melakukan mapping juga tadi di depan kita, sempat show juga terkait dengan mapping, terkait dengan keberadaan suatu employee gitu ya, dalam suatu lokasi, misalnya di area India, di area Eropa dan seterusnya, seperti itu. Jadi sangat memungkinkan dan SAP sendiri dia bekerja sama dengan Esri gitu ya untuk, GIS-nya seperti itu. Sedangkan spatial modeling atau analytics itu, juga bisa dilakukan di, SAP. Sebenarnya yang paling menarik itu adalah, membikin suatu konten gitu ya. Kalau kita membikin suatu dashboard itu dari awal, itu kan membikin suatu membikin suatu, waktu yang memang cukup lama gitu ya. Misalnya kita ingin mendesain suatu dashboard, kira-kira dashboard ini cocok nggak ya buat, buat CFO gitu kan. Apakah dashboard ini cocok terkait dengan, marketing, CMO gitu ya, atau dashboard ini cocok terkait dengan COO, itu yang perlu kita pikirkan sebenarnya. Karena sebenarnya informasi-informasi tersebut itu, yang sangat penting nanti ditampilkan. Nah, sebenarnya kelebihan dari SAP Analytics Cloud itu dia sudah pre-built konten gitu ya. Jadi memang untuk, eee,
template-nya, untuk template dashboard dan sebagainya, itu sudah disediakan oleh SAP gitu ya. Jadi tidak perlu pusing-pusing lagi desainnya seperti apa, UI-nya seperti apa gitu kan ya. Yang penting data source-nya kita cukup connect-kan gitu kan. Nanti di situ akan ada guidance-nya juga. Itu nanti kita sudah tinggal connect-kan dan kita tinggal aktifkan untuk bisnis kontennya. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing lagi untuk memikirkan bagaimana UI yang bagus seperti apa gitu kan, bagaimana Gantt chart yang bagus seperti apa, pie chart seperti apa dan seterusnya. Jadi kita cukup nanti tinggal connect-kan data ke data source-nya saja seperti itu. Oke, karena memang apa ya, setelah automations timbullah itu ya, visualisasi datanya ya. Kalau visualnya Betul, nggak betul. kurang oke, akhirnya jadi kita nggak bisa ngambil keputusan yang cepat walaupun si datanya diolah secara live gitu ya, Betul, dan cepat. Oke. betul. Nah, tadi nih Mas Mas Bayu, kita kan sempat juga dengar dari, Mas Dipta soal, oke kalau misalnya company kecil coba dulu on premise, Mhm, mungkin nanti kalau mhm, udah gede, mhm, leverage mhm, ke cloud gitu kan. mhm, Nah, kalau mhm. di SAP sendiri, masalah transition misalnya, orang tadinya dari Ya, on premise ke cloud, itu ya. tuh ada problem tersendiri kah atau emang Hmm. sudah ada solusinya? Ya, ya, ya. Kalau memang kita lihat secara tren gitu ya, secara 2 tahun atau 3 tahun belakangan ini memang, tren cloud ini cukup cukup, mendominasi gitu ya, khususnya di area, enterprise company gitu ya. Karena memang khususnya di enterprise company itu secara, suatu strategic plan yang mereka miliki sekarang ini, mereka ingin mengutilize kembali IT-IT mereka itu untuk lebih ke strategik gitu ya, levelnya lebih ke strategik gitu ya, bukan yang sifatnya, operasional gitu ya. Kalau kita ketahui kalau kita misalnya investasi di on premise gitu kan, bahwa kita harus defend data centernya, kita harus siapin, tim itu 24/7 gitu kan ya, yang memang kalau terjadi suatu waktu, down itu yang memang harus, diantisipasi. Nah, tapi beda dengan, suatu enterprise company memang dia investasi resource-nya itu akan lebih ke strategic level gitu ya. Dia akan lebih berpikir lagi bagaimana nanti suatu perusahaan, make a benefit lebih gitu ya dari, tim IT. Karena bisa dibilang tim IT kan lebih ke sifatnya business support gitu ya. Tapi bagaimana juga caranya IT support ini bisa memberikan value terhadap suatu perusahaan gitu ya. Bagaimana dia nanti bisa melakukan kegiatan, improvement gitu ya, untuk melakukan otomatisasi dan lain sebagainya. Jadi memang kalau kita start dari, on premise ataupun juga on cloud itu sebenarnya tergantung preference masing-masing gitu kan. Bagaimana suatu, strategik gitu ya, strategic, planning yang sudah ditetapkan gitu kan. Kalau misalnya kita punya suatu planning yang cukup, cukup cukup bagus gitu ya, dalam arti biasa kita planning dalam arti ada short term, ada, ada, long term gitu ya. Kalau misalnya kita ukur selama 5 tahun dan lain sebagainya, memang perbedaannya tidak cukup jauh antara kita melakukan investasi di on premise atau juga di on cloud. Bahkan di on premise itu investasinya bisa dibilang di tahun pertama itu cukup besar gitu ya, sehingga sebenarnya bisa mengganggu cash flow juga sebenarnya. Tapi kalau di tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya memang on premise akan lebih kecil gitu secara cost. Tapi kalau kita ukur secara 5 tahun gitu ya, dalam 5 tahun sebenarnya kita pernah lakukan, simulasi, itu tidak jauh berbeda kalau kita investasi di on premise dengan, sisi on cloud. Dengan asumsi kita, sudah memperhitungkan berbagai macam cost komponen gitu ya, baik data centernya, baik resources IT-nya, baik, electricity dan sebagainya, itu kita sudah hitungkan semua, itu cost-nya sebenarnya tidak jauh berbeda sebenarnya seperti itu. Nah, bahkan di yang versi cloud, kita dapatkan benefit tambahan gitu ya, yang memang sifatnya itu, kita tidak perlu pusingkan itu lagi gitu kan. Bahkan dia bisa mencantumkan SLA-nya itu 99,5% gitu. Jadi dia ibaratnya mungkin downtime itu hanya maksimal 4 jam setahun gitu ya. Jadi memang cukup cukup, luar biasa sih, persaingan di area cloud seperti itu. Oke, jadi menarik ya. Jadi sebenarnya, orang-orang semakin punya banyak opsi, tentunya udah banyak dibantu dari sisi ya infra, terus juga tadi analytics, automation, itu toolsnya ada Hmm. semua, ya tinggal mikirin cuannya ya biar bisa nutup juga tuh. Betul, betul. Yang tidak kalah penting adalah cash flow sih ya Mas Putra ya. Cash Untuk flow-nya saat ini ya, kan benar bagaimana benar. suatu perusahaan itu dia bisa mengatur cash flow gitu ya. Di tahun pertama ketika dia mau merintis suatu perusahaan pasti yang paling penting adalah cash flow gitu ya sih. Jadi memang Oke. cloud itu menjadi salah satu solusi kalau misalnya mereka baru merintis suatu perusahaan juga. Oke. Gitu.
berarti ini kalau misalnya teman-teman di sini ada yang mau konsul tadi ya soal ada dari soal budgeting lah, forecasting tadi ya, cash flow dan lain sebagainya nih mau ngambil mana nih on premise dulu, cloud atau implementasi di awalnya kayak gimana, itu bisa kontak Mas Bayu langsung dan teman-teman Equin Global berarti Mas ya? Ya, betul sekali, Mas. Oke. Ada alamat email atau channel khusus nggak Mas buat kalau mau konsul-konsul teman-teman di sini yang lagi nonton? Oke. Jadi sebenarnya untuk teman-teman yang penasaran, memang mungkin nanti bisa masuk ke kita banyak sekali aksesnya. Kita bisa di website Equin itu sendiri, equin.co.id atau bisa masuk ke berbagai macam sosial media kita gitu ya. Jadi di situ teman-teman nanti bisa kontak aja, di situ ada linknya. Jadi bisa di Instagram, bisa lewat LinkedIn, lewat Twitter dan sebagainya, tergantung preference teman-teman. Itu feel free aja, dan kita feel free juga untuk kita bisa melakukan suatu konsultasi ataupun juga yang sifatnya demo gitu ya. Jadi jangan sungkan, jangan ragu gitu kan, bahwa transformasi digital itu adalah suatu proses yang harus kita lalui, dan memang untuk saat ini adalah kita ingin menjadi suatu pemain atau kita sebagai penonton gitu ya. Jadi pilihan itu ada di teman-teman sih, seperti itu. Oke, jadi sebenarnya chance-nya sudah lagi seru-serunya nih, momennya lagi ada. Ya, Bahaya juga kalau ketinggalan karena persaingan ya tidak ini ya, tadi kayak di case pertama ya, ada Nokia dan ada Kodak produk kalau ya. nggak salah ya. Yang Betul, kita betul. ketinggalan walaupun dia start duluan gitu ya, tapi Betul. di bisnis konvensionalnya itu. Jadi teman-teman yang emang lagi mulai serius nih di digital atau emang di bisnisnya memang butuh scaling yang lebih modern lagi di bagian datanya, pengolahan datanya ini bisa kontak Mas Bayu dan teman-teman Equin Global di Instagram-nya, di webnya, itu silakan aja di reach out gitu ya. Ya. Oke Mas, pertanyaan terakhir deh sebelum kita tutup. Tadi kalau nggak salah ada beberapa template ya. Oh sorry, ini ada dari Mahalafri Iskandar. Sorry kalau aku salah sebut namanya ya. Ini soal UMKM nih. Ini pentingkah otomatisasi dan analitik untuk UMKM yang skalanya masih kecil nih? Atau mungkin ada tips Oke. nggak sih UMKM nih biar bisa lebih berkembang ya? Karena kan head to head-nya mungkin sekarang ya udah ya sama yang pemain besarnya nih. UMKM gimana nih caranya nih? Bisa juga nggak sih dia Iya, punya iya. analitik yang fancy? Iya, iya. Oke, sebenarnya gini sih, Mas Putra ya. Jadi memang kalau kita bicara suatu bisnis gitu ya, bisnis itu memang tidak apa ya, tidak tidak melihat bahwa itu suatu perusahaan enterprise, suatu perusahaan small company dan sebagainya. Suatu perusahaan itu pasti dia butuh yang namanya suatu research gitu ya. Riset itu bagaimana ya? Riset itu bagaimana kita cara mengolah datanya gitu kan. Kalau misalnya untuk case UMKM, yang pasti kan kita sudah punya yang namanya suatu produk, bagaimana nanti kita penetrasi ke pasar seperti apa gitu kan. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita mengetahui kompetitor gitu ya. Kompetitor ini dia secara market seperti apa, strateginya seperti apa, itu kan kita juga perlu data gitu ya. Nah, untuk pengolahan data tadi kita bisa manfaatkan tools gitu ya. Justru di di kalangan UMKM, di kalangan startup, di kalangan yang lagi merintis usaha itu ya, itu butuh suatu riset yang memang sangat-sangat intens gitu ya kalau menurut saya gitu ya. Karena dengan berdasarkan riset tersebut, dengan data yang sudah kita dapat, dengan pengolahan data yang sudah kita lakukan gitu kan, itu kita akan mendapatkan suatu strategic planning yang cukup yang impact-nya itu akan kita rasakan kemudian harinya gitu ya. Kita bisa rasakan itu nanti kalau kita sudah melihat dari sisi kompetitor kita bagaimana, bagaimana kompetitor melakukan dari sisi marketingnya, bagaimana kompetitor itu tersebut secara ekosistem produknya itu seperti apa, produk quality dan sebagainya. Itu yang perlu kita lakukan riset terlebih dahulu. Justru di di UMKM, di kalangan startup, di kalangan yang baru merintis usaha itu sangat-sangat penting. Di stage ini riset itu sangat-sangat penting, seperti itu sih. Beda ya halnya kalau kita sudah bermain di skala enterprise gitu ya, yang memang sudah punya brand ternama, yang dia sudah stable gitu ya secara bisnis gitu ya. Strategic planning-nya itu sedikit berbeda gitu ya. Jadi memang ketika di awal itu saya rasa informasi analytics, informasi data itu sangat-sangat penting, Mas Putra, seperti itu. Oke, jadi semoga terjawab ya tadi pertanyaannya karena sebenarnya memang butuh juga nih teman-teman dari startup karena memang ya mereka harus bersaingnya justru sekarang nggak ada batasannya ya antara pemain besar, pemain kecil. Kadang-kadang ada pemain yang kecil bisa ngalahin yang besar. Tadi contohnya balik Betul, lagi ke Kodak dan betul, Nikon gitu ya. Sorry ke Kodak dan Nokia gitu ya. betul. Gitu.
Oke, Mas Bayu ini seru banget, ngobrol-ngobrol soal otomasi dan, analitik ya, hari ini. Ini udah nggak kerasa, udah 90 menit ya berlalu. Tadi seru banget ngelihat beberapa use case dan apa aja yang bisa bisa kita lakuin dan optimalin dari ya tadi ya, untuk menguasai data dan juga analitik dan akhirnya akhirnya dampaknya ke bisnis juga gitu. Semua jadi lebih gampang ngambil decision, semua lebih gampang, untuk tahu targetnya kayak gimana, apa aja job yang harus dilakuin day to day-nya gitu ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang tadinya mungkin keganggu dengan pengolahan data sekarang udah di-handle juga dan sekarang bisa lebih fokus ke production, ke ningkatin kualitasnya dan, juga, ngiket si market-nya gitu ya. Market-nya kayak gimana nih perubahannya dan lain sebagainya. Oke kalau gitu, Mas Bayu, thank you sudah nemenin kita 1,5 jam ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang mau konsul-konsul soal berbagai macam otomatisasi dan juga data analytics dan lain sebagainya bisa langsung ke, website equinglobal.co.id Mas ya, betul ya? Betul, Mas. Iya betul. Oke kalau gitu, terima kasih buat semua yang sudah menonton acara hari ini, semoga bisa dapat insight dan udah mulai mikirin ini mau ngapain lagi nih udah tinggal second half ya di 2021 ini ya, apa aja yang mau improve, ya mungkin udah bisa mulai dapat nih, kira-kira apa aja nih yang akan jadi plan selanjutnya di 2021 sampai 2022 nantinya. Oke kalau gitu, saya Putra Setia Utama pamit, terima kasih buat Mas Bayu sekali lagi atas waktunya, dan juga terima kasih buat teman-teman yang udah join, sekali lagi mohon maaf kalau misalnya masih ada pertanyaan yang belum sempat terjawab semua gitu ya. Jadi jangan lupa untuk stay terus di sosial media Techinasia Indonesia juga, supaya kalian bisa terus mendapatkan update terbaru mengenai rangkaian event dan juga video-video menarik lainnya. Oke, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih semua.